Pak Dr. Sunu saat ini beliau adalah Head of Department Unit Curriculum and Quality Assurance. Jadi beliau sudah dari tahun 2008 sampai dengan sekarang itu memang fokus di DTT UGM. Latar pendidikan beliau dari S1-nya dari UGM tahun 2007, S2 dari GMITL, Bangkok, Thailand, 2010, dan S3-nya dari Tokai University, Tokyo, 2014. Itu mungkin karena ini kaitannya ada dengan terkait kurikulum, maka itu saja mungkin saya rasa untuk perkenalan singkat daripada biografi dari Pak Dr. Sunu. Silahkan untuk ya ini nanti ada sesi absensi segala macam. Ini karena sambil menunggu teman-teman yang hadir juga mungkin bisa dibantu dulu Pak Dr. Sunu, mohon berkenan untuk sharing dulu. Nanti ada sesi absensi dan juga sesi foto bersama nanti pas setelah setelah sharing, mungkin insya Allah 10 itu yang kita bisa untuk dokumentasi daripada foto bersamanya. Demikian untuk penghantar dari kami. Silakan untuk Pak Dr. Sunu memberikan sharingnya. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak Setio Budianto. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunu dari Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ya. Dari nama departemennya itu ada dua gitu, Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Itu mencerminkan dua prodi yang sudah lebih dulu berdiri, meskipun sekarang ada prodi Teknik Biomedis gitu. Jadi ada 3 prodi S1-nya ya. Saya diminta teman-teman di UMB nih ya untuk sharing. Sebenarnya saya bukan yang expert di kurikulum, enggak sih, saya cuma pembantu umum aja Pak Budi. Sebenarnya ada banyak teman-teman di kami yang expert ya, terutama Aprodi itu ada Pak Ridi, ada Pak Imam, itu sudah lebih dulu terjun di bidang kurikulum gitu ya. Terutama Pak ada Imam Cahyadi, Kaprodi dari Teknik Elektro itu sudah lama sekali mengurusi, dan saya kira sangat-sangat fluent lah ya kalau diminta untuk menjelaskan kurikulum. Tapi berhubung kemarin saya diminta Pak Sarjia ya untuk sharing, ya sudah saya sampaikan apa yang kami lakukan gitu di DTT ya. Jadi nanti kalau saya nyebut DTT itu berarti nama departemennya, DTT FTUGM ya. Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada gitu ya. Nah, sebelum kita masuk nih ada disclaimer-nya nih. Bapak Ibu, saya ambil gambarnya dari PSD Comics nih, favorit saya nih, websitenya sering saya baca gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, materi ini sifatnya kan best practice, karena semua kita kan sekarang sedang beruji coba gitu ya. Jadi transformasi dari kurikulum lama ke kurikulum, kalau memang di UGM memang kami harus revisi kurikulum ya, 2021 itu memang harus jalan kurikulum baru, karena terakhir kami update kurikulum itu 2016. Jadi per 5 tahun memang harus update. Nah, pas kebetulan ada program Merdeka Belajar ini, sehingga constraint-nya banyak gitu ya, Jadi kita eksperimen juga nih Pak Budi. Jadi saya coba sharing apa yang saya dapatkan di UGM gitu ya, yang kami terapkan, dan mungkin nanti ada beberapa yang bisa diambil dan ada beberapa yang mungkin nanti perlu di-adjust sesuai dengan resources yang Bapak Ibu miliki juga gitu. Nah, oke, sebelum masuk ini saya sedikit aja mereview ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah sangat paham ya kondisi saat ini, bagaimana kita dipaksa untuk berubah dari kondisi yang tadinya berfokus pada enhancement tenaga kerja gitu ya, ke enhancement tenaga pikir ya. Kalau yang sebelumnya kan yang di enhance itu adalah tenaga manusianya gitu kan, dari revolusi industri pertama sampai ketiga itu kan mengubah cara kerja yang tadinya fokus kepada tenaga manusianya menjadi industrialisasi, kan jadi otomatis secara fisik gitu. Nah, saat ini yang di enhance itu adalah pikiran manusia atau otaknya gitu ya. Industrial Revolution 4.0 itu kan yang di enhance adalah kemampuan manusia dalam berpikir, yang di situ muncul teknologi-teknologi yang tidak kita bayangkan sebelumnya ya kan. Ada AI ini yang paling
gede pengaruhnya ya. Kalau kata orang sih ABCD gitu ya. AI, big data, terus cloud computing, D-nya saya lupa gitu. Tapi ada satu lagi data science kalau nggak salah ya. AI, big data, cloud computing, data science gitu kan, yang sangat sangat berpengaruh di revolusi industri 4.0. Nah, di situ efeknya apa sih kalau kita lihat? Efeknya ya semua bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan sangat customized gitu ya. Jadi di situ kalau di Jepang sendiri ada konsep namanya Society 5.0 ya, super smart society. Jadi kebutuhan orang itu bisa didiferensiasi ya, bisa di custom. Kemudian sekarang kita lihat yang namanya iklan itu sudah targeted gitu ya, marketingnya targeted. Kemudian layanan juga high quality gitu ya, karena kita bisa melakukan profiling ya kan terhadap customer dan seterusnya ya. Nah, ini kenyataan yang harus kita hadapi, dan ini jalannya cepat banget Bapak Ibu, sehingga ini dari data dari McKinsey ya, lembaga konsultan dan survei yang cukup terkenal. Kita lihat bahwa di situ diprediksi akan mengancam 23 juta pekerjaan ya, karena proses itu tadi ya, proses otomasi ya. Tapi ada pekerjaan baru ya, 27 sampai 46 juta peluang pekerjaan baru yang sebelumnya belum ada gitu. Dan disinilah kemudian permasalahan itu muncul gitu ya. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang di situ mengandalkan rutinitas gitu ya, atau komputasi dalam tanda petik gitu ya, itu nantinya akan banyak tergantikan oleh mesin gitu. Nah, lalu bagaimana peluang manusia di situ ya kan, di era otomasi? Peluangnya adalah ada beberapa hal yang mesin itu sebenarnya nggak bisa melakukan. Makanya di Future Jobs Report gitu ya, World Economic Forum, di situ disebutkan ada top 10 skills ya kan, 2020. Nah, kalau kita lihat di top 10 skills menurut WEF gitu ya, World Economic Forum, itu kita melihat bahwa ternyata skill-skill yang dibutuhkan oleh generasi mendatang itu skill-skill yang lebih banyak bertumpu pada soft skill gitu ya, dan yang paling tinggi adalah complex problem solving. Ini yang kalau di konsep OBE itu nanti bisa kita dapatkan melalui capstone gitu ya. Nanti saya akan menyinggung juga di situ. Ya, di situ di 10 skill itu Bapak Ibu bisa lihat hampir semuanya itu menekankan pada skill-skill yang itu tidak hanya didapatkan dari courses di kelas gitu ya, tapi juga dari hands on real gitu, hands on real. Contohnya apa? Contohnya people management. People management itu nggak bisa disampaikan melalui teori satu arah, itu nggak bisa. Ya, coordinating with others itu nggak bisa disampaikan hanya dengan teori, itu harus praktek gitu ya, harus ada project gitu, kira-kira begitu. Atau mereka mahasiswa tuh harus menghadapi kasus-kasus real, yang disitulah kemudian mereka belajar bagaimana memanage kelompok, bagaimana memanage anggota tim, bagaimana mengatur waktu ya kan, decision making segala macam. Itu semuanya didapatkan dari aspek-aspek yang tidak bisa didapatkan secara one way gitu ya, di kelas gitu. Nah, itu yang kemudian memaksa, saya kira ya, adanya ide bahwa ya teknologi pendidikan pun harus menyesuaikan dengan teknologi ya. Di situ kita lihat pendidikan pun juga berevolusi kan, dari yang mulai teacher centered gitu ya zaman dulu nih ya, meskipun sekarang ada juga yang masih menggunakan pola pikir seperti ini. Kemudian ada student active learning ya, ada kolaborasi apa segala macam gitu ya. Kemudian student centered learning ya, ini kemarin ya yang SCL yang kita lihat mahasiswa sudah mulai mencari sendiri bahan-bahan kuliahnya misalkan gitu. Kita yang sebagai dosen bertugas sebagai fasilitator mengarahkan. Nah, yang terakhir adalah ya tidak hanya SCL, tapi juga mereka butuh bekerja sama untuk tadi do something ya, do something, mengerjakan project gitu ya. Kemudian dia bisa belajar tidak hanya di kelas. Nah, ini yang saya kira menjadi bahan kajian dari Dikti, saya kira. Ini saya dapatkan langsung dari Pak Dirjen ya, Prof. Nizam. Belum lama. Jadi salah satu kajiannya adalah kenapa kemudian adanya Merdeka Belajar itu karena tadi bahwa
ada banyak skill yang itu perlu kita perlu kita ajarkan ke mahasiswa, tapi skill itu tidak bisa diajarkan secara satu arah gitu oleh dosen. Nah, itulah yang kemudian mengilhami, saya kira, kalau dari yang disampaikan oleh Pak Dirjen, mengilhami adanya ide Merdeka Belajar tadi gitu. Dan di situ kemudian kita lihat ya kan, di konsep Merdeka Belajar kan ada beberapa cara gitu ya, selain belajar di kelas, mahasiswa juga bisa belajar dengan berbagai macam aktivitas. Ya, di slide yang Bapak Ibu lihat itu sudah terlihat, di situ ada pertukaran pelajar, magang, segala macamnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep langsung nih ya, kita masuk ke konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu implementasinya seperti apa gitu ya. Ini kan karena kaitannya kita dengan kurikulum ya. Nah, ini visinya nih ya, visinya memberi kebebasan dan otonomi pada lembaga pendidikan ya, dan merdeka dari birokratisasi ya. Dosen terbebas dari birokrasi, mahasiswa bisa bebas memilih bidang yang mereka sukai. Ini kalau kita lihat sebenarnya mirip dengan cara mahasiswa menempuh pendidikan di Amerika ya. Ada kan, makanya di sana ada liberal arts gitu ya, mereka bisa belajar apapun di situ dan bisa tahu sebenarnya potensi mereka itu kemana gitu ya. Ini yang saya setuju juga gitu, bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak sebenarnya tidak untuk mengunci seseorang itu untuk berpikir bahwa nanti setelah lulus itu akan bekerja di mana dan menjadi karyawan. Enggak, sebenarnya pendidikan itu menjadi salah satu media supaya mahasiswa itu tahu potensi dirinya itu di mana. Itu juga yang kemudian mengilhami kalau kita lihat konsep OBI kan, kalau Bapak Ibu yang sudah terakreditasi IABI misalkan atau ABET gitu ya, di situ kan kelihatan ketika lulus tuh mahasiswa bisa tahu ya kan, student outcome-nya atau profil dia itu kuat di bagian mana. Nah, itulah yang seharusnya kita sampaikan gitu ya, atau kita jalankan. Jadi pendidikan sebagai media untuk supaya orang itu tahu gitu potensinya di mana dan dia bisa memperkuat potensi tadi. Nah, tapi dalam prakteknya memang sebagai pelaksana pendidikan untuk bisa memfasilitasi visi dan misi yang lumayan tinggi tadi tentunya tidak gampang gitu ya. Makanya kemudian ada konsep MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di teknik sendiri, di Fakultas Teknik tempat kami, memang kemarin kami sempat diskusi juga dengan Pak Dekan ya, Pak Wakil Dekan juga di bidang akademik. Memang kami mencoba melihat gitu ya peraturan-peraturan yang ada di buku panduan itu, dan ternyata memang Merdeka Belajar ini memang menyediakan opsi ya. Kalau kita lihat di buku panduannya ada 2 opsi nih ya. Jadi mahasiswa bisa ikut proses pembelajaran seperti biasa gitu ya di prodi yang bersangkutan, atau hibrid gitu ya. Sebagian di prodi asal dan sisanya di luar program studi yang bersangkutan ya. Nah, yang jadi kendala kan untuk kita kan sebenarnya yang B ini gitu. Kalau yang A saya kira semua orang nggak masalah gitu ya, semua kampus nggak masalah, semua prodi nggak masalah. Tapi ketika kemudian ada ide bahwa mahasiswa itu bisa memilih ya kan, pembelajaran di luar program studi, inilah yang kemudian nanti akan sebenarnya akan banyak membutuhkan diskusi dan sharing gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kalau menurut buku panduan sudah diatur dengan setidaknya ada tiga poin ya. Yang pertama, paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester ya kan. Itu kita semua sudah tahu. Nah, kemudian setidaknya ada 1 semester atau setara 20 SKS ya minimal pembelajaran di luar program studi ada perguruan tinggi yang sama ya. Ini minimum nih ya, minimum requirement-nya nih ya, minimum requirement-nya ini gitu. Nah, kalau memang prodi yang bersangkutan itu bisa bahkan didorong untuk menyediakan opsi ini ya, tambahannya ini paling lama 2 semester, sehingga totalnya kan 3 semester nih. Kalau kita lihat kan total kan 3 semester gitu ya. Ada syarat minimumnya dan ada syarat additionalnya paling lama 2 semester atau setara dengan 14 KS ya. Dengan ini opsinya PS yang sama atau program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda, program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi ya. Ini magang misalkan ya di industri. Nah, ini adalah opsi-opsi yang kemudian dituangkan dalam buku panduan itu. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Pak Dekan waktu itu, dibuatkan semacam bagan supaya lebih mudah ya. Jadi cara pertama ini yang sudah kita ketahui lah ya, kita nggak perlu bahas karena ini kita udah melakukan itu sejak dulu gitu ya. Jadi mahasiswa ikut aja lah pembelajaran yang sudah kita sediakan. Nah, nanti akan kita diskusikan yang ini gitu. Jadi cara kedua inilah yang nanti yang perlu banyak kita sharing gitu ya. Jadi
5 semester gitu ya di perguruan studi asal dan 3 semester tambahannya itu di luar gitu ya, di luar program studi. Nah, dari 3 semester itu sebenarnya syarat minimumnya itu ini gitu ya. Gitu, syarat minimumnya 20 SKS ini gitu ya. Nah, paling lama 2 semester itu kan di sini ada kata-kata paling lama, sehingga tidak harus sebenarnya, tidak harus uh, ada gitu ya, tapi setidaknya ada 20 SKS di luar program studi ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara melakukannya bagaimana? Nah, ini dari Dirjen Dikti ya, arahannya dari Pak Prof Nizam. Memang kita diminta untuk fokus pada learning outcome. Nah, ini untuk teman-teman yang belum menggunakan OBE, nanti mungkin akan kita bahas setelah ini ya. Setelah ini kita akan sedikit membahas tentang OBE ya, outcome based education. Tapi memang kalau kita membuat kurikulum dengan sistem OBE itu ada namanya capaian pembelajaran. Jadi dalam setiap kuliah itu kan ada LO-nya ya. LO-nya 3, 4 atau 2 ya. Mahasiswa harus bisa ini. Jadi dengan dia belajar kuliah itu diharapkan outcome-nya atau luarannya itu mahasiswa menguasai skill tertentu gitu ya. Dan itu harus kita ukur gitu. Itu harus kita ukur. Nah, Merdeka Belajar ketika kita bicara masalah ekivalensi 20 SKS, maka kita fokusnya kepada LO-nya. Gitu, kesesuaian LO-nya. Nah, caranya gimana? Bisa dengan free form atau structured form gitu ya. Misal 6 bulan dihitung 20 SKS. Maka ya nanti kita tentukan aja LO apa yang harus dicapai oleh mahasiswa itu, dan ini LO yang memang sudah ada di kuliah-kuliah yang teman-teman susun di kurikulum ya. Jadi nanti dipilih LO yang bisa diekivalensikan gitu ya dari masing-masing kuliah itu, kemudian dihitung jumlah SKS-nya, dan itu kemudian kita tawarkan ke mahasiswa dalam bentuk tadi pilihan-pilihan untuk tadi misalkan mau magang atau berkegiatan di luar dan seterusnya ya, atau dengan structured form. Structured form itu artinya sudah kita tentukan bentuknya seperti apa, dan nanti akan menggantikan kuliah-kuliah yang spesifik di situ ya, kuliah spesifik dengan jumlah SKS yang spesifik juga ya. Nah, masalah assessment nanti masing-masing prodi saya kira punya cara, tapi memang di sini fokusnya adalah bagaimana kemudian LO itu tercapai gitu ya, LO itu tercapai dan bisa diukur. Kata kuncinya dua ini ya, LO itu tercapai dan bisa diukur. Nah, prakteknya nanti akan saya sampaikan nih ya, nggak gampang ternyata prakteknya, tapi nanti deh saya di slide-slide belakang nanti akan kita tunjukkan rancangan kurikulumnya, kemudian beberapa kendala yang kami hadapi di UGM. Oke, saya masuk dulu ke kondisi internal kami di DTT. Jadi sekalian perkenalan juga isinya apa sih DTT gitu ya. Untuk teman-teman yang belum pernah tahu atau mungkin belum, kalau rekan-rekan di sini sebagian yang ikut 4P mungkin pernah melihat slide ini gitu ya. Ini slide yang biasa kami tampilkan kalau ada acara-acara sharing kurikulum. Jadi di tempat kami itu rekan-rekan memang kami sejak awal memang mengikuti konsep OBI ya. Awal-awal dulu kami ikut konsep ABET gitu ya. Kemudian dari sisi substansi kami waktu itu sempat ngambil juga dari Washington Accord gitu ya. Dan di situ memang sebenarnya ketika kita bicara masalah perjalanan seorang mahasiswa menjadi insinyur, itu kita tidak hanya membicarakan masalah pendidikan hanya dalam durasi 4 tahun ya. Karena ketika kemudian kita melihat impact dari pendidikan itu kan tidak langsung bisa kita ukur ketika mahasiswa itu lulus gitu. Tapi akan bisa kita lihat impact-nya ketika dia sudah mulai masuk ke dunia profesional. Hasil pendidikan di universitas itu kepake nggak gitu di dunia profesional itu. Itulah yang kemudian nanti kalau di IABI atau ABET itu ada survei ya, kalau rekan-rekan sudah terakreditasi IABI atau ABET pasti tahu. Ada survei alumni yang baru lulus dan ada survei yang sudah 5 tahun berkarir misalkan. Ya, nah itu untuk membedakan tadi terasa nggak impact-nya. Kalau yang baru lulus mungkin dia tidak terlalu mengerti gitu ya bagaimana ilmu yang dia peroleh itu bisa langsung applied ke dunia industri. Tapi kalau sudah 5 tahun berkarir, saya kira akan sangat terlihat gitu. Bahkan nanti di slide selanjutnya ada itu ya, gap yang ditemukan di kurikulum itu bisa kita dapatkan ketika kita tanya ke alumni yang sudah agak lama berkarir gitu. Dia baru sadar ternyata kurikulum di DTT itu ada hole-nya gitu ya, ada gap-nya. Nah, itu banyak kita dapatkan dari alumni yang dia sudah berkarir cukup lama.
Ya, dia baru tahu kok saya nggak belajar ini ya, gitu. Itu setelah dia kerja cukup lama gitu di industri dan dia baru sadar bahwa kok saya kalah ya sama kampus lain gitu. Nah itu mereka baru cerita ke kita, ke dia sebagai tim kurikulum itu setelah mereka berkarir. Ya. Nah OBI, kita sekarang bicara tentang OBI. Apa sih OBI? Jadi OBI itu sebuah konsep pendidikan di mana proses kegiatan belajar mengajar itu mengacu pada suatu target. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam setiap kuliah, dalam setiap mata kuliah itu pasti ada LO-nya, dan LO itu nanti akan diramu supaya match dengan graduate attributes ya, atau karakteristik lulusan yang kita inginkan. Ya, kalau di bahasa ABET waktu itu ada student outcomes atau program outcomes gitu ya, macam-macam sih. Kalau di dikti di buku panduan Merdeka Belajar itu Bapak Ibu nanti bisa melihat di situ ada tulisannya CLO. Gitu. Jadi beda-beda gitu. Tapi nanti saya akan berikan keterangannya supaya nggak bingung ya. Nah biasanya tadi outcome itu nanti menunjukkan pokoknya mahasiswa itu ada 11 karakteristik gitu ya, atau atribut lulusan setelah dia selesai. Dan mahasiswa tuh harusnya dengan OBI itu dia bisa tahu dia unggul di mana dan dia lemah di mana. Jadi kayak semacam setelah dia belajar dia punya profile gitu. Oh saya unggul di manajerial, mungkin ketika masuk dunia kerja dia akan lebih banyak ambil peran di dunia manajerial. Ya. Oh saya unggul di dunia teknis nih, teknisnya juga kan spesifik nanti ya. Nanti ketika kerja dia akan masuk ke pekerjaan yang sesuai dengan profil ketika dia lulus itu. Harapannya seperti itu gitu ya, sehingga serapannya juga makin tinggi dan mahasiswa yang sudah lulus menjadi alumni itu bisa lebih enjoy dengan pekerjaan yang dia lakukan ya. Nah untuk bisa sampai ke sana tentunya nggak sederhana Bapak Ibu. Jadi konsep OBI ini nantinya untuk bisa sampai ke learning outcome itu perlu kita turunkan dari ini agak abstrak mungkin ini ya, dari apa yang kemudian ingin kita capai gitu, dari sisi departemennya atau organisasinya. Jadi awal kita lihat visi misi departemen, universitas, fakultas gitu ya. Meskipun normatif tapi ini penting juga gitu. Kemudian dari situ kita breakdown. Ya, sebenarnya yang kita inginkan menjadi semacam profil ya, menjadi semacam profil dari alumni kita itu kayak gimana sih gitu ya. Ini yang disebut sebagai program educational objektif atau PEO ya. Dan alumni kita tuh kepenginnya dia punya value yang seperti apa. Ya, nah ini yang kita, jadi kita memotret gitu ya, kita kepengen alumni kita itu jadi seperti apa sih, dia punya profil seperti apa, dia punya karakter seperti apa. Ini yang pertama kali kemudian kita potret ya. Kita punya afirmasi lah, kalau dalam dunia bisnis kan ada seperti itu, saya kepengen punya mobil nih Mercy gitu ya. Nah kita potret tuh ya, profil alumninya itu seperti apa yang kita inginkan. Dari situlah kemudian kita turunkan menjadi student outcomes. Nanti kalau di bukunya Dikbud ya, Dikti mungkin nanti namanya beda, agak sedikit beda, namanya CLO. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Nah ini yang kemudian perlu kita perlu kita tuju ya, yang sangat real kan, ketika si mahasiswa lulus ini nanti akan seperti apa, yang disebut sebagai graduate attributes. Baru kemudian disitulah yang lebih teknis ya, kemampuan atau profil student itu didapat melalui apa gitu ya. Di kuliah-kuliah itu kan ada LO-nya, learning outcome-nya. Ya, jadi setiap kuliah itu nanti berkontribusi terhadap ini student outcome ini. Ya. Ini yang dicapai mahasiswa pada saat mereka sedang mengikuti pembelajaran. Nah, itu harus terdefinisi secara jelas dan masing-masingnya harus berhubungan. Nah, saya mulai dulu dari PO-nya nih. Jadi kita kepengen kalau di DTT itu ya, kita kepengen alumni itu punya dua hal ya. Di sini kita sebut sebagai 2C ya. 2C. Makanya gambarnya mobil nih, ini idenya Pak Ridi nih ya, Pak Kaprodi. Ini harusnya kita citasi nih, Dr. Ridi Ferdiana gitu. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu. Mahasiswa DTT waktu itu ya, ketika kita survei ke alumni itu ternyata dari sisi karakter itu lemah. Ya. Kurang pede ya, segala macamnya lah ya, dari sisi karakter lemah. Dan karakter yang lemah ini nanti impact-nya ke leadership gitu, leadership. Kenapa? Karena orang yang bisa memimpin itu biasanya orang-orang yang dia punya karakter yang sangat kuat ya, dan dia bisa merumuskan konsep ya, bisa memanage tim ya, dia bisa memediasi konflik gitu ya, dia bisa bernegosiasi dan seterusnya.
ya, sehingga di situ muncul semacam pemikiran bahwa sebenarnya kalau kita bisa menciptakan sebuah profil alumni gitu ya yang baik dari sisi karakter gitu ya, maka sebenarnya skill dan karir itu akan mengikuti gitu. Sehingga waktu itu kami merumuskan bahwa karakter ini ibarat mobil kontainer gitu ya, kalau digambar itu kan ada mobil kontainer yang di situ di dalamnya ada sedan. Mobil sedan itulah karir gitu. Makanya di situ ada 2C ya. Itu cars gitu ya. Yang pertama adalah truk atau mobil kontainernya, dan yang kedua adalah karirnya. Ya, ini yang kemudian kepingin kita bentuk dari sisi alumni. Jadi mereka punya karakter yang kuat ya, leadershipnya juga bagus, tapi di sisi lain juga hard skill-nya itu juga bagus di situ, karirnya juga bagus ya. Mereka punya kompetensi yang baik di situ ya. Nah, selain PEO kami juga merumuskan values. Ini yang belum lama kami rumuskan gitu ya. Karena selama ini ternyata kita jalan tuh kita nggak punya nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Jadi sebenarnya values ini nggak hanya berlaku untuk mahasiswa sih, tapi untuk seluruh member di departemen sebenarnya. Meskipun dalam prinsipnya dalam penerapan nilainya juga nggak mudah ya. Kita berproses begitu. Jadi kita ada credo atau jargon mungkin begitu ya, atau ya yang sering kemudian kita tekankan ke mahasiswa, ke sivitas akademi ya, ke dosen dan ke teman-teman teknik, bahwa ya kita punya nilai-nilai yang kita pegang teguh gitu ya. Yang pertama adalah excellence ya. Nanti kita jelasin nih artinya teamwork, kemudian harmoni, optimistic, dan smart, kita singkat ethos gitu ya. For integrity ya, integrity ini sebenarnya value yang keenam ya. Jadi kita punya ethos menuju apa? Menuju sebuah integritas. Ini sesuai dengan tadi karakter yang kita bentuk. Jadi yang pertama itu adalah orang itu punya karakter dulu gitu, integritasnya tinggi, baru nanti skillnya nanti kita susulkan ya. Excellent itu apa? Excellent itu ya kita kepengen tugas itu terlaksana dengan baik gitu ya. Setiap apapun yang kemudian kita lakukan itu terselesaikan dengan baik gitu ya, dan punya dedikasi di situ. Ini sekali lagi nggak hanya ke mahasiswa ya, tapi ke seluruh member departemen ya. Kemudian teamwork ya, pinter aja nggak cukup yaitu pinter aja nggak cukup. Kita faktanya kita harus bekerja tim ya, kita harus akan terlibat dalam banyak kerja tim, akan berkomunikasi dengan manusia, sehingga di situ kita tekankan pentingnya teamwork. Harmoni itu arahnya nanti ke keseimbangan. Orang itu kan hidup nggak hanya untuk kerja ya kan, makanya di situ kita perlu ada semacam keseimbangan di situ ya, keseimbangan hidup dalam tadi bekerja dan kemudian mengurus keluarga misalkan, atau keseimbangan dalam jasmani, rohani, dan seterusnya ya. Itu konsep harmoni. Kemudian optimistik ya, itu kita kepengen teman-teman di DTT ini, baik mahasiswa, teknik maupun dosen, itu selalu melihat ke goalnya. Jadi kalau kita lari nih ya Bapak Ibu, lari yang ada halang rintangnya, orang yang fokus ke garis finish dengan orang yang fokus ke rintangan itu biasanya akan lebih unggul orang yang fokus ke garis finishnya gitu. Kenapa? Karena orang yang fokus ke rintangannya, dia akan berpikir gimana caranya dia harus melompati gitu ya. Kan ada tuh lomba lari yang ada halang rintangnya. Tapi ketika orang terlalu fokus pada rintangannya, maka dia nggak akan memiliki cara berpikir yang kreatif gitu ya untuk menghalau rintangan tadi. Kalau orang berpikir itu ke goal akhirnya, maka dia akan punya alternatif cara gitu ya untuk menghalau rintangan tadi. Nah, kita kepengen teman-teman ini punya rasa optimis. Ini agak abstrak nih ya, tapi ini penting gitu ya. Contoh mental mahasiswa ketika pandemi gitu ya. Kalau dia fokus kepada problemnya, mungkin mereka nggak akan bisa selesai tugas akhir gitu. Dia harus fokus gimana dia bisa bantu tim supaya tugas akhir yang dikerjakan berkelompok, kami ada capstone project, nanti kita jelaskan juga, itu selesai. Ya, dan setiap halangan itu seharusnya dipandang sebagai cost mereka untuk cost untuk belajar, bukan sebagai sebuah kegagalan. Nah, ini yang coba kami terapkan ke mahasiswa. Dan yang terakhir adalah smart ya. Smart itu ya ini sebuah idealisme kami ya, bahwa kami kepengen menjadi sumber inspirasi lah gitu ya, untuk baik untuk departemen lain maupun untuk fakultas yang lain, atau mungkin seperti hari ini gitu ya. Nah, ini jadi salah satu implementasi juga ya, menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman di luar UGM ya. Nah,
dari situlah kita kepengen ya, jadi alumni ini punya 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 pegangan PEO ini ya, PEO-nya karakter and career, kemudian dia punya ethos for integrity, dan dari situlah kemudian kita turunkan ke graduate attribute-nya. Nah, ini agak sedikit lebih realistis ini ya, jadi lebih detail. Misalkan apa? Misalkan mahasiswa tuh ketika lulus dia harus punya pengetahuan tentang fundamental science ya, dan juga engineering knowledge gitu. Ya, jadi harus kuat matematikanya, harus kuat fisikanya, terutama kalau untuk teman-teman di power ya, ketenagaan. Kemudian dia harus ngerti gimana cara menerapkan ilmu-ilmu dasar itu untuk mendesain sebuah solusi, misalkan begitu. Dia harus ngerti cara ngambil data ya, dan eksperimen. Dia harus bisa komunikasi, baik itu verbal maupun tulisan. Dia harus mau belajar terus-menerus ya, sustainable learning. Karena faktanya ketika kita masuk dunia kerja itu hal-hal baru akan datang gitu ya. Dan sebenarnya satu hal yang membuat seseorang itu passionate dengan pekerjaannya kan kalau dia bisa tumbuh di sana. Jadi dia bisa berkembang di situ. Orang yang dibayar mahal tapi dia nggak bisa berkembang, mungkin dia nggak akan dikasih di sana. Tapi kalau dia bisa berkembang, dia bisa improve knowledge-nya, dia mendapatkan hal-hal baru di situ, itu orang akan lebih passionate ke dunia kerjanya ya. Dan seterusnya. Jadi di sini ada 11, dan di situ kemudian kita breakdown ya, gimana cara ngukurnya nih gitu. Jadi dari student outcome itu yang 11 tadi itu kita ukur dengan adanya indikator-indikator. Nah, inilah yang kemudian nanti dirumuskan oleh Pak Kaprodi gitu ya, Kepala Program Studi dan juga tim kurikulum, supaya nanti bisa kita breakdown ke LO-nya ya kan, ke LO-nya. Jadi nanti misalkan nih contoh engineering design ya kan, tahun pertama, tahun kedua menghasilkan solusi alternatif, ini nanti dititipkan di kuliah apa gitu, dititipkan di kuliah apa. Kemudian tahun ketiga dan keempat membangun prototype dan analisis kinerja, nanti titipkan di kuliah apa. Kemudian nanti di breakdown jadi LO tertentu ya, learning outcome tertentu. Jadi dari sekian 11 ini nanti kita akan breakdown, dan itu nanti akan dititipkan dalam tanda petik. Kita ada kuliah-kuliah yang kita assign supaya apa? Supaya SO ini tercapai. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira OBE Bapak Ibu. Ada satu sebenarnya yang ingin saya jelaskan, tapi mungkin tidak saya masukkan di slide. Intinya nanti selain ada konsep seperti itu, OBE itu juga ada konsep continuous improvement ya, jadi PDCA itu ya, plan do check act gitu. Jadi kurikulum itu harus ada improvementnya, dan harus bisa diukur improvementnya dari satu fase ke fase yang lain. Tapi saya nggak akan jelaskan secara detail hari ini. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke studi kasus kurikulum tahun 2021. Ini kebetulan kami juga memang siklusnya sih Bapak Ibu ya. Jadi kalau di UGM itu 5 tahunan Bapak Ibu kita harus update. Dan itu saya kira sebuah keniscayaan, karena teknologi itu berkembang sangat cepat, apalagi ini bidang ilmu teknik elektro itu kita itu sampai ngos-ngosan gitu ya. Ada satu kuliah yang saya itu harus update setiap semester slide-nya gitu. Kenapa? Karena nggak diupdate udah ketinggalan. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus belajar hal baru gitu kan. Kuliah-kuliah lanjut yang itu sangat-sangat advance gitu ya. Saya bilang ngajar kecerdasan buatan itu saya tuh nggak pernah nggak belajar gitu. Setiap kali mau ngajar saya pasti akan masukkan slide baru, dan sehingga di tiap semester itu akan berbeda gitu ya materinya. Nah, problem utamanya adalah gimana cara mengadaptasikan OBE yang tadi sudah kita jelaskan di awal itu dengan merdeka belajar. Ini kan yang jadi topik bahasan menarik kali ini kan. Nah, mungkin sekedar gambaran dulu Bapak Ibu, di tempat kami itu prodinya ada 3 ya. Jadi kami ada 3 prodi sarjana, teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biomedis. Dan setiap prodi ini titik tekannya beda gitu. Apalagi prodi biomedis ya, ini prodi baru dan ada banyak mata kuliah yang kami tuh nggak bisa ngajar gitu, karena misalkan kuliah anatomi gitu kan, itu kan nggak mungkin kita ngajar sendiri. Nah, ini perlu ada kolaborasi dengan kedokteran misalkan. Ini nanti challenging juga, dan ini yang sekarang mungkin baru hot juga didiskusikan tempat kami ya, gimana adik-adik biomedis ini tidak merasa tersing dalam tanda petik, kok beda sendiri ya dengan yang lain gitu ya, yang TETI satu kelas kok saya enggak. Nah, ini satu hal yang challenging, apalagi di era pandemi ini komunikasi antar mahasiswa kan sangat terbatas ya,
sangat terbatas. Jadi untuk mengenal rekan satu kelasnya saja mereka sudah sangat harus butuh effort lebih gitu ya untuk bisa tahu gitu ya, ini siapa sih, wajahnya kayak gimana sih, kebiasaannya apa sih. Ya itu hal yang nggak bisa kita capai dengan daring ya, tidak bisa seperti ketika kita luring gitu ya. Tapi anyway, ini gambaran di tempat kami. Jadi masing-masing punya titik tekan. Nah, nanti yang akan saya sampaikan di sini memang prodi TE ya, karena satu TE ini paling paling mapan gitu ya, paling mapan, dan memang kami semua itu berasal dari teknik elektro, baik yang TI maupun TB itu memang cikal bakalnya itu dari teknik elektro gitu. Jadi mau nggak mau pasti ya kakak paling tuanya TE gitu ya, kakak paling tuanya adalah TE, sehingga dalam kurikulum pun kami banyak sebenarnya banyak mengadaptasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di prodi teknik elektro. Kemudian constraint keduanya adalah kami itu terikat dengan akreditasi Bapak Ibu ya. Jadi kami kebetulan untuk TETI gitu ya, itu kemarin terakreditasi IAB dan juga ABET sebenarnya, tapi ke depan lebih fokus ke IAB ya, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Nah, itu memang ada kriteria tertentu yang harus kami penuhi ya. Pertama, 30 SKS itu harus sains dasar dan matematik ya, basic science and math. Saya akan menyampaikan nanti kenapa ini sangat penting gitu. Kenapa ini sangat penting, dan itu real berdasarkan data dari alumni ya. Nanti saya akan sampaikan. Kemudian yang kedua, 45 SKS itu alokasinya untuk engineering topics ya. Isinya engineering science dan design. Jadi ada aspek desain di sana. Kemudian ada praktikum sains dasar itu 1 SKS, dan ada capstone. Ya, capstone itu titik kulminasi gitu. Untuk universitas lain mungkin lebih banyak dikenal sebagai tugas akhir ya, tapi di tempat kami tugas akhir itu ada flavor yang sangat spesifik gitu. Nanti kita akan kasih contoh di akhirnya. Kemudian selain IAB itu kita kan harus mengacu, tadi kita ada konsen Merdeka Belajar dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian gimana cara meramu sedemikian banyaknya constraint tadi kan. Belum nanti dengan KKNI dan SN ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi kan, SNDT. Nah, oke. Ini fokus yang kemudian kita tekankan di kurikulum 2021 ya. Jadi kami itu berusaha bahwa kurikulum itu menjadi sebuah konten yang dia bisa diukur gitu, bisa diukur dan dia konsisten. Karena ini kan sesuai dengan konsep OBI tadi ya. Jadi kurikulum itu luarannya, capaiannya itu harus bisa kita ukur. Dan kenapa kemudian betul-betul concern kami itu di kuliah dasar saat ini ya? Karena kami mengindikasikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kemarin itu lulus ya, sebelum nanti kita masuk ke kurikulum 2021 itu, mereka, mohon maaf ya, ini generasi adik-adik kita ini generasi GoFood Bapak Ibu ya, yang mana ketika mesen makanan itu mereka nggak ngerti proses masaknya, mereka taunya cuma hasil akhirnya gitu ya, gambarnya seperti apa, dan mereka mendapatkan hasil akhir itu dengan memencet smartphone Bapak Ibu, bukan dengan memasak makanan itu gitu ya, dan bukan dengan langsung belanja ke pasar, mereka tahu bahan dasarnya, kemudian mereka bisa meramu sesuai dengan makanan yang mereka inginkan. Itu mindset generasi saat ini Bapak Ibu. Jadi mindset instannya itu sangat kuat sekali, sangat kuat. Nah, celakanya gitu ya, celakanya mindset instan ini itu terbawa kemana? Terbawa ke kelas. Jadi para mahasiswa itu ya, ketika kami banyak berdiskusi dengan mereka, mengadakan survei yang cukup intens gitu ya, terindikasi mereka tidak dalam tanda petik tidak terlalu tertarik dengan kuliah-kuliah yang dasar ya, seperti kuliah-kuliah matematik, kemudian kuliah-kuliah yang memang itu menjadi basic dari ilmu yang lebih lanjut, karena mereka terbiasa melihat hasil akhirnya. Mereka kepengen, udahlah aku pokoknya dapat A gitu ya untuk semua kuliah, dan aku bisa kerja cepat, gaji gede. Very pragmatic gitu. Sangat pragmatis, dan itu akan sangat terasa ketika nanti mereka IPK tinggi tapi mereka nggak bisa ngapain di dunia kerja. Nah, itulah komplain yang kemudian mohon maaf, kami kemarin banyak melakukan survei ke alumni, ke advisory board gitu ya, ke stakeholders yang menggunakan lulusan kami, itu banyak sekali masuk keluhan seperti itu. Ini anak IPK tinggi, tapi ketika disodori challenge, tantangan yang baru, mereka nggak bisa adaptasi Bapak Ibu. Mereka nggak ngerti ini gimana caranya supaya saya bisa menguasai ini. Jadi mereka nggak ngerti how to learn gitu ya, new knowledge, mereka nggak ngerti gitu.
wah ini masukan yang waktu itu saya sangat terpukul waktu itu ya, mendengarkan masukan dari alumni. Wah, ternyata selama ini kita ngajar keliru berarti gitu ya. Jadi betapa beratnya beban seorang dosen itu ternyata ketika saya masuk ke kurikulum saya baru tahu, wah ternyata tanggung jawab kita gede ya ternyata gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita salah ngajarin, anak-anak ini nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu di dunia kerja gitu ya. Mau entrepreneurship juga gimana gitu. Mereka nggak punya basic entrepreneurship misalkan begitu. Artinya ada banyak sekali PR yang waktu itu ya saya dan teman-teman kemudian berintrospeksi, kalau gitu memang kita harus kuatin dong basicnya. Kenapa? Karena kalau basicnya kuat, knowledge-nya kuat, mereka akan adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, PR-nya adalah gimana supaya anak-anak itu tertarik dengan basic science. Satu yang kami lakukan di semester ini, Bapak Ibu, ini out of slides ya, saya nggak tampilin. Tapi satu yang kami sampaikan di mahasiswa baru 2020 yang barusan masuk kemarin adalah kami berusaha membuat semacam kuliah umum begitu, mendatangkan beberapa alumni yang dia bekerja sebagai praktisi di industri dan juga bekerja sebagai akademisi dan saat ini masih sekolah di luar negeri ya. Kita lakukan social engineering Bapak Ibu. Ya, pesannya sama, basic science itu penting. Nah, itu sebelum kita minta mereka untuk menyampaikan kuliah umum ya, online ya, webinar gitu, itu udah kita briefing dulu gitu. Jadi udah ketemu dulu nih. Kita konspirasi nih dengan departemen ya, dengan tim kurikulum dan juga dengan pengurus, kita titip pesan ke mereka, Mas kalau bisa nanti dalam kuliah webinar itu ada satu nada yang sama di situ. Nadanya apa yang sama ya? Basic science dan matematika itu penting. Kenapa? Karena mereka nanti akan menjadi pelaku sejarah ketika kurikulum 2021 itu diberlakukan ya. Mahasiswa baru 2020 nih Bapak Ibu. Yang baru masuk kemarin itu mereka akan menjadi generasi pertama yang akan terimbas gitu ya dengan tadi perubahan kurikulum 2021 ya. Nah itu yang kemudian wah ini ketika kita mau pindah kurikulum harus smooth nih. Kalau adik-adik udah nggak tertarik duluan dengan kuliah dasar bahaya juga. Makanya kemudian kami setting gitu ya di awal masuk itu ada program ya TETI Lab Skills. Mungkin kalau Bapak Ibu ngikutin kegiatan DTT di Facebook atau Instagram tuh banyak banget posternya gitu ya. Dan di situ sama topiknya bahwa basic science dan math itu penting. Ya, itu kita titipkan ke alumni gitu ya, ke teman-teman yang berkarir di luar sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai praktisi dan mereka betul-betul concern dengan itu kan, karena memang keluhannya kan itu. Ya, keluhannya mereka lemah di basic science dan mereka nggak bisa adaptasi. Nah, ketika mereka sampaikan itu ya, alhamdulillah sih dari teman-teman yang mengajar mata kuliah matematik basic science sedikit terbantu. Kenapa mereka nggak perlu jelasin itu di kelas kan? Karena mereka udah dapat mahasiswa udah dapat dari bukti realnya gitu dari alumni yang mereka udah jadi dalam tanda petik sudah berkarir di industri ya sebagai praktisi ataupun juga sebagai peneliti di luar negeri. Ada beberapa yang kami minta ya. Nah, itu yang kemudian kami lakukan Bapak Ibu. Jadi untuk menyiapkan kurikulum 2021 memang kami fokus di situ. Nah, kalau dari sisi prosesnya sih saya kira ini normatif ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca deh di buku petunjuk Merdeka Belajar. Ini ada step by step-nya. Tentunya ya tadi seperti yang saya ceritakan. Jadi analisis kebutuhan market ya. Kami tadi sudah cerita bahwa ada komplain dari stakeholders, ada masukan segala macamnya. Kemudian dari sisi ilmunya itu sendiri kita tahu sudah dapat profilnya, dapat CPL-nya. Kemudian di situ kita bisa menghubungkan antara kuliah dengan CPL SO ya Bapak Ibu ya. Baru kemudian nanti ditentukan SKS dan seterusnya. Ya, nah ini saya kira ini normatif dan Bapak Ibu semua saya kira sudah paham lah ya dan bisa membaca di buku Merdeka Belajar seperti itu. Nah ini wujudnya, ini draftnya Bapak Ibu. Jadi ini masih akan mengalami revisi dan sampai hari ini pun kami belum betul-betul fix ya. Ini target kami akhir tahunnya harus selesai draft awalnya dan kami submit ke Senat Bapak Ibu, Senat Fakultas. Tapi perkembangan terbarunya yang saya cuplik di slide ini seperti ini struktur kurikulumnya. Jadi di sini ada teori ya 135 SKS, kemudian ada praktikum 9 ini teknik elektro ya Bapak Ibu. Nah, di sini secara umum sudah memenuhi IAB karena basic science kan minimum 30, kami ada 31 ya. Kemudian Maths 45 SKS ya, 45 SKS Engineering Topics kita udah 96 dan General Education 17 sehingga total 144. Dan di situ menariknya kita akan bereksperimen Bapak Ibu untuk menyisipkan ini nih project ya, junior project tahun kedua dan
antar semester 1 dan antar semester 2 ya. Nanti kita lihat di matriknya. Nah, perubahan yang cukup besar dari kurikulum sebelumnya adalah kami itu sekarang menggunakan konsep seperti yang dilakukan di beberapa fakultas lain, Bapak Ibu. Jadi kuliahnya mirip kuliah blok di kedokteran ya. Jadi kami membagi satu semester itu menjadi triwulan pertama dan triwulan kedua. Ini yang berbeda. Karena sebelumnya kami nggak pernah melakukan ini. Ya. Disitulah kemudian kami berusaha mengejar supaya basic science dan matematika ini selesai dalam 2 tahun pertama atau tahun pertama lah setidaknya. Jadi ketika mahasiswa itu nanti akan di drill dengan engineering topics gitu ya, engineering science ataupun dengan kuliah-kuliah yang mereka bebas mengambil, mereka punya dasar yang kuat. Ya. Jadi di sini misalkan triwulan pertama ini kita fokus ke ya matematika dan fisika yang memang dibutuhkan gitu ya di teknik elektro, Bapak Ibu bisa lihat, dan di situ ada kelas mengulang, ada kelas utama dan ada kelas mengulang gitu. Jadi kalau nggak berhasil gimana? Ya udah ngulang aja. Ya semester berikutnya. Kalau yang di triwulan kedua nggak berhasil bagaimana? Ngulang aja gitu ya. Pokoknya 1 tahun mereka harus berhasil. Nah, nanti ada konsekuensinya kalau nggak berhasil bagaimana? Itu kebijakan Kaprodi gitu. Jadi ada evaluasi gitu ya tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa. Tapi inilah Bapak Ibu challenge ya, tantangan kita di perguruan tinggi bahwa ya mahasiswa dalam tanda petik kita paksa gitu ya untuk menguasai basic science dan math. Tapi kan jujur aja masing-masing mahasiswa itu punya cara belajar yang berbeda dan punya kecepatan yang berbeda untuk menguasai sebuah hal. Ya. Kalau di kurikulum lama itu nggak seperti itu. Kurikulum lama nggak ada gitu ya, triwulan pertama, triwulan kedua. Pokoknya kalau kamu nggak lulus semester 1, ngulangnya semester 3. Karena semester genap dan ganjil kadang-kadang beda kontennya. Ya. Ada beberapa kuliah yang diselenggarakan setiap semester, iya, tapi tidak semua semester itu mengandung kuliah-kuliah yang memang pokok. Dan itu artinya apa? Artinya mahasiswa tidak bisa segera memperbaiki kelemahannya. Jadi di situ ada jeda waktu, dan jeda waktu ini kadang-kadang krusial untuk untuk mahasiswa itu sendiri. Kalau sudah terjeda 1 semester, misalkan dia ngambil kuliah di semester ganjil, dia harus ngulang kan semester ganjilnya lagi kan. Nah itu effortnya gede banget bagi mahasiswa untuk bisa tune in ke kuliah yang pernah dia ambil dan ternyata dia nggak bagus hasilnya. Nah itulah yang kemudian membuat beberapa teman di tim kurikulum mengatakan kalau bisa sih mahasiswa jangan terlalu banyak dikasih jeda waktu gitu. Jadi kalau mereka ngerti nilainya bakal jelek, ya udah gitu, langsung ulang di 3 bulan berikutnya aja. Ini yang kemudian melandasi konsep tadi Bapak Ibu, triwulan tadi yang ada di tahun pertama. Jadi kami kepengen pokoknya tahun pertama bahkan ada antar semesternya itu udah selesai deh gitu ya, masalah yang sains dan matematik itu udah selesai ya. Kemudian pindah ke engineering tahun keduanya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di tahun kedua tuh semester ganjilnya dan semester genapnya udah mulai advance gitu ya. Dan di sini kami ingin bereksperimen juga di kurikulum baru ini. Ini sebenarnya memperbaiki kelemahan kami Bapak Ibu. Di tempat kami itu praktikum itu lebih banyak formalitas gitu ya. Jadi mahasiswa dikasih hands on gitu. Kemudian dia tinggal ngikutin hands on itu. Ini terjadi sampai sekarang. Dari mulai masa saya kuliah gitu ya, sampai sekarang itu masih sangat normatif ya. Jadi ngikutin hands on, coba masukkan input ini, keluarnya apa gitu ya, masukkan input ini, kemudian dikasih PR kan, oke kamu coba kerjakan seperti ini, nanti coba keluarnya apa dan dianalisis, that's it gitu ya. Itu praktikum. Tapi mereka tidak diminta untuk merumuskan sebuah kasus real atau project real, dan di situ mereka mencoba menggunakan ilmu dari praktikum ini untuk memberikan solusi lah ya, solusi alternatif. Tadi makanya ada engineering design itu ada solusi alternatif. Nah, kami kepengen sebenarnya nanti dari praktikum ini ada semacam project-nya Bapak Ibu. Itu yang kepengen kami kami terapkan di kurikulum 2021. Jadi mahasiswa tetap ada praktikumnya gitu ya, tapi nanti LO-nya itu diukurnya dari project itu. Nah, mereka mirip mengerjakan tugas akhir tapi mini lah ya, mini skripsi lah, mini TA gitu. Ya, jadi mereka define kasus sendiri, kemudian
mereka harapannya bisa mempraktekkan apa yang didapatkan dari praktikum ini untuk memecahkan kasus tadi. Atau bisa saja nanti kasusnya sudah terdefinisi, proyeknya sudah terdefinisi, mereka tinggal nanti nyari solusi-solusi alternatifnya dengan menggunakan apa yang sudah ada di praktikum. Ya. Ini masih dalam diskusi, tapi konsepnya adalah ada semacam junior project di situ sehingga mereka sudah bisa hands-on dan sudah bisa problem solving serta teamwork itu belajar dari awal. Tidak harus nunggu ke semester akhir atau ke capstone-nya ya. Nah, begitu juga nanti di antar semester yang kedua ya, kami masih ada senior project-nya gitu ya. Senior project-nya dan KKN itu kami letakkan di perpindahan antar semester ini Bapak Ibu ya. Di antar semesternya ada KKN ya. Kalau di semester sebelumnya di tahun kedua ini antar semesternya ada junior project. Kalau di tahun yang ketiga itu projectnya masuk ke semester dan antar semesternya nanti KKN ya, karena kan kuliah juga udah lumayan jarang nih ya. Nah, kemudian di tahun keempat seperti yang tadi saya sampaikan itu ada capstone ya. Ini menggantikan tugas akhir yang konvensional. Nanti saya akan jelaskan konsep capstone seperti apa. Terus merdeka belajarnya di mana? Ini tadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, kami mengambil strategi yang minimalis Bapak Ibu. Satu ya, nanti saya akan jelaskan detailnya. Satu, karena kondisi masih pandemi nih ya. Kondisi pandemi, dan untuk bisa masuk ke opsi-opsi yang lebih kompleks ya, saya menyebutnya lebih advance lah ya, yang seperti di bawah ini juga butuh pemikiran yang tidak sedikit saya kira, dan itu resources yang kemudian digunakan untuk berpikir tuh nggak banyak, dosennya udah terlalu sibuk gitu ya, sehingga tim kurikulum menyatakan oke lah kita coba menggunakan opsi yang paling aman, paling visible. Apa itu? Ya, belajar di luar program studi, tapi perguruan tingginya sama. Artinya apa? Artinya di awal kami menyediakan, oke, kamu bisa ambil kuliah di prodi lain, ya, tapi harus tetap di UGM, gitu ya, harus tetap di UGM. Ini opsi yang paling visible untuk tadi meminta mereka untuk bisa memilih gitu ya, kalau memang mereka mau memilih. Ya. Nah, itu diletakkan di mana? Itu diletakkan di kuliah-kuliah yang sifatnya tidak menjadi kuliah yang core gitu ya. Jadi yang kuliah-kuliah pilihan, yang advance level gitu ya, itu kita alokasikan untuk tadi pilihan-pilihan untuk merdeka belajar. Jadi di sini kita, ini yang arsir nih Bapak Ibu ya, yang coklat ini, itu kalau Bapak Ibu jumlahkan nanti totalnya itu kita punya 32 SKS yang kita sediakan untuk adik-adik ya. Terdiri dari merdeka tapi wajib. Nah, jadi nggak terlalu merdeka juga sih gitu ya. Kenapa? Karena udah disediakan oleh universitas. Nah, sekali lagi kita constraint-nya banyak Bapak Ibu. Jadi universitas itu juga menitipkan kuliah-kuliah yang mahasiswa itu semua mahasiswa harus ikut. Contohnya apa? Pancasila, ya kan, keteknikan. Ya, nah ini harus ikut gitu ya. Makanya di sini ada 11 SKS gitu ya. Ada beberapa SKS yang memang itu dari universitas itu harus ada ya. Ini ya, merdeka wajib ya. Ini kalau dihitung nanti di total gitu ya, itu jumlahnya 11 ya. Dan juga merdeka pilihan. Nah, jadi tadi kan syaratnya kan 20 SKS nih Bapak Ibu ya. 20 SKS ini kita breakdown menjadi 11. Itu yang harus diambil karena ini ya, kita katakan ini merdeka tapi harus ngambil gitu ya. Jadi nggak merdeka juga sih ya. Dan juga 9 yang nanti bisa milih gitu ya. Pilihan. Ya, ini di luar prodi semua. Sehingga itu bisa kita klaim sebagai merdeka belajar ya. Nah, yang 9 ini bisa dipilih dari 21 SKS. Kalau sudah memenuhi 11 SKS wajib, ini pasti mereka akan memenuhi ini ya, 11 SKS, karena dia harus ngambil. Artinya beban kita untuk memberikan keleluasaan mahasiswa itu menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena kita sediakan 9 SKS saja untuk mereka. Kan minimal 20 gitu kan. Kalau mereka mau nambah ya terserah, tapi yang bisa diklaim sebagai syarat untuk merdeka belajar itu kan minimum 20 SKS gitu ya. Sehingga maksimum 20 SKS kan. Ini kita ngambil yang opsi pertama ya. Sehingga dari situ seorang mahasiswa sebenarnya sudah kalau nanti memang harus disertifikasi dalam tanda petik sudah bisa gitu ya, bahwa mereka mengikuti tadi arahan Kemendikbud gitu ya, bahwa ada opsi merdeka belajar dan dari prodi juga aman gitu. Kenapa? Karena sudah menyediakan opsi-opsi seperti ini ya. Jadi ini
kira-kira gambaran yang coba kami lakukan Bapak Ibu ke internal kami. Jadi jujur saja kami minimalis gitu ya, minimalis dalam men-setting Merdeka Belajar ini karena kami di masa pandemi juga nggak gampang ya. Tadi sudah saya ceritakan sebelum acara bahwa kendalanya tuh banyak. Nanti saya tampilkan di slide ya. Nah, terus untuk memenuhi outcome-nya gimana? Untuk memenuhi LO-nya ini kan yang tadi ditanyakan ya kan. Yang paling penting kan memenuhi outcome. Bisa aja nanti dengan opsi-opsi seperti yang ditampilkan di sini ya. Meskipun ini tidak belum semuanya kami buka. Misalkan kalau magang di industri ya untuk ukur ya nanti perlu ada seminar dan ujian tertulis. Mau nggak mau seperti itu misalkan. Atau mengambil di prodi lain di universitas yang terakreditasi IAB atau Washington Accord, ada transfer kredit asalkan LO-nya terpenuhi di sana ya. Nah, kalau belum terakreditasi bagaimana? Ya harus ikut ujian UTS-UAS di prodi asalnya. Ya, di prodi asalnya. Jadi di DTT dia harus ikut juga. Assignment yang kemudian ada di kuliah itu harus diikuti dan itu harus lolos dia harus bisa. Kuliahnya di tempat lain, tapi untuk pengukurannya itu di host di sending university-nya, di universitas asalnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini konsekuensi yang kemudian ya nanti ikutannya jadi panjang gitu ya. Ikutannya akan panjang. Nah, contohnya ini tantangan realnya nih yang kami temukan ya. Contohnya gini, misalkan mahasiswa kita minta untuk belajar di program studi yang berbeda, tapi universitasnya sama nih ya, di UGM, sama-sama UGM tapi prodinya beda. Maka di situ harus ada sinkronisasi dulu nih antar program studi ya. Contoh, kapan mulai, kapan selesai kuliah itu harus sama ya. Kenapa? Karena ada beberapa program studi yang mulai duluan. Ya, dia mulai dengan tadi semester blok misalkan ya, model-model blok. Meskipun kader akademiknya udah ada, tapi ada beberapa program studi yang memang karena model kuliahnya beda, dia agak sedikit lebih duluan mulai gitu ya. Nah, ini harus diidentifikasi dan itu sudah bukan ranahnya prodi Bapak Ibu, itu ranahnya mungkin ranahnya fakultas atau bahkan nanti universitas. Ya, makanya tidak sesederhana itu gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang itu di luar kewenangan program studi. Contoh lain, mekanisme mengambil kuliahnya gimana? Kalau antar prodi, artinya kan harus ada sistem formasi itu, yang itu centralized, semua orang bisa ngakses, ya kan? Semua mahasiswa bisa ngakses. Dan kaprodi tiap prodi itu harus tahu, harus bisa ngakses juga. Siapa yang ngambil apa dari mana gitu ya, kapan dibuka, kapan ditutupnya, mekanisme KRS-nya itu semua harus centralized, mau nggak mau. Ya, dan ini sudah ranahnya universitas. Kesepakatan transfer nilainya gimana? Apakah angka atau huruf? Kenapa? Karena masing-masing program studi itu punya range yang berbeda untuk mengkonversi nilai angka ke huruf. Nah, itulah. Jadi kendalanya itu tidak sesederhana yang kemudian ada di ide awalnya. Oke, kami ngambil ke program studi yang lain deh gitu. Tapi masing-masing program studi punya kebijakan yang berbeda. Bahkan dari sisi penilaiannya aja udah beda. Di satu fakultas teknik ini, Bapak Ibu, range penilaian itu aja beda loh. Range penilaian antara DTT gitu ya dan departemen yang lain, contohnya arsitektur dan perencanaan kota gitu ya, itu udah beda range-nya. Pada saat kami kemarin rapat kurikulum, ditampilin tuh range penilaiannya, loh kok beda gitu ya. Kok beda? Iya beda, kalau di DTT sedikit lebih tinggi gitu ya, mahasiswa bisa dapat A utuh itu kalau nilainya di atas 90 gitu. Ketat, kami memang ketat gitu, jadi mahal nilai di tempat kami itu mahal gitu ya. Mahal tempat, tapi di program studi lain dapat 85 udah A gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu Bapak. Makanya tidak sesederhana konsep awalnya. Kenapa? Karena ada kewenangan-kewenangan yang mungkin itu levelnya universitas dan ini sekali lagi ini butuh sesuatu yang ya tidak sekedar rapat antar kaprodi, tapi mungkin dari sisi fakultas pun juga harus bisa mengkoordinir ini semua ya. Ini kalau kita ngambil pembelajaran program studi yang berbeda di kampus yang sama ya. Nah, kalau magang itu gimana caranya biar sinkron? Satu, Bapak Ibu, kendala yang kemudian kami hadapi itu kemarin kami ikut beberapa kali koordinasi dengan beberapa industri yang memang sudah siap jadi partner. Satu tuh harus ada MOU. Mau nggak mau tuh harus ada MOU, kesepakatan. Kenapa? Karena industri itu punya misi juga Bapak Ibu. Industri itu datang dia punya misi tuh. Dia punya keinginan, dia punya misi, dia punya target ketika mereka merekrut anak-anak untuk kerja praktek, mereka udah punya gitu. Anak-anak ini ngerjakan ini.
Sementara ketika kita ngelepas anak-anak kita ke industri, itu kita ngelepas dengan titipan. Gitu. Jadi anak-anak ini harus belajar ini gitu ya. Learning outcome-nya yang harus dapat ini. Nah, ini kadang-kadang nggak sinkron. Bahkan nanti dari sisi assessment pun ada berbagai macam dinamika di sana ya, perbedaan. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti akan mengajak industri untuk bekerja sama, saran saya adalah harus ada MOU-nya dan itu harus hitam di atas putih gitu. Karena mau nggak mau nanti anak-anak itu kan akan klaim tuh, saya magang 6 bulan, saya ngeklaim 20 SKS misalkan. Wah, itu harus ada buktinya dong gitu. Kamu di situ belajar apa gitu. Terus asesmennya seperti apa. Itu kita harus pegang bukti bahwa anak itu betul-betul LO itu tercapai. Kenapa? Karena kita diakses oleh badan akreditasi universitasnya. Artinya kalau ada hole di situ ya, ada proses yang di situ cacat, maka itu akan impactful ke proses akreditasinya. Nanti impact-nya ke prodiknya gitu. Ya, impactnya langsung ke prodiknya gitu. Makanya Bapak Ibu nanti perlu pikirkan betul itu ya, kalau memang nanti mau jalan kerjasama, baiknya ada MOU. Kemudian kuliah lintas program studi lintas universitas itu juga sama problemnya, kesesuaian learning outcome ya, dan memang lebih baik lagi kalau sudah sama-sama akreditasi ya, sudah sama-sama tadi misalkan kami akreditasi IAB, ya udah gitu. Kalau kita ingin buka peluang anak-anak kita keluar, maka kita partner dengan beberapa teman yang mungkin juga punya level akreditasi yang sama gitu. Kenapa? Karena itu akan memudahkan dari sisi mahasiswanya gitu ya. Mereka hanya tinggal transfer kredit aja tanpa harus assessment di universitas asal ya. Nah, kemudian gimana kasusnya kalau UGM nerima mahasiswa dari program studi lain ya, dari standing university. Nah, ini concern-nya banyak juga. Jadi pertama, benefitnya apa? Ya, usaha tujuan. Karena kan ketika kita menerima tamu nih ya, kan mutual nih ya, harusnya kan kerjasama kan mutual gitu ya. Nah, itu tentunya nanti jadi pertimbangan lagi yang pertama. Kemudian beban dosen. Ya, beban dosennya gimana nih? Terutama kalau nanti ketambahan mahasiswa dari luar gitu kan. Ya, terutama pada saat ngoreksi ujian. Ini sesuatu yang hampir semua orang mungkin ngeluh nih ya, semua dosen pasti ngeluh ketika tiba di assessment. Kalau kuliah yang pilihan mungkin bisa assessment dengan multiple choice dan seterusnya ya, tidak harus urean, tapi itu pun kan juga takes time ya untuk kemudian grading dan seterusnya ya. Nah, problem utamanya kadang-kadang ada beberapa dosen yang mengatakan lah ini mahasiswa dari universitas lain jadi tanggungannya UGM ya. Beberapa dosen ada yang nggak setuju gitu ya, di tempat kami. Jadi meyakinkan untuk kemudian bisa menerima mahasiswa dari luar itu pun juga tidak mudah. Dan tentunya salah satu constraint lain yang kemudian menjadi alasan yang ya lumayan kuat juga make sense adalah tadi ya, prerequisite ya. Ketika kuliahnya kuliah pilihan atau kuliah advance itu kan berarti ada kuliah-kuliah dasar yang perlu diambil oleh mahasiswa yang akan masuk ke UGM. Nah, itu juga jadi bahan kajian saya kira, bahan diskusi yang hangat kemarin. Ini tantangan realnya Bapak Ibu. Jadi nantilah silakan Bapak Ibu nanti bisa diskusi atau mungkin dari di sini ada Bu Rini juga. Forte pun mungkin bisa memfasilitasi hal seperti ini. Aptikom waktu kemarin saya ngobrol dengan Pak Nur Ahmad ya, salah satu penggiat Aptikom di Jogja juga, saya kira organisasi antar universitas bisa menjadi salah satu solusi ya, salah satu solusi terkait dengan ini ya. Jadi gimana caranya biar mahasiswa bisa cross field gitu ya, ngambil ke program studi lain tapi tetap LO-nya tercapai. Nah, kalau institusi antar universitas bisa berperan, saya kira sangat membantu sekali Pak Kaprodi ya di berbagai universitas yang tadi sending university tadi. Oke, nah ini sedikit saja Bapak Ibu, ini sudah mendekati akhir slide ya. Ini contoh-contoh implementasi lah. Jadi di tempat kami ini saya capture saja dari kuliah yang saya ampu lah. Jadi OBE ini kami sebagai dosen harus masukkan di situ assessment-nya seperti apa, kemudian learning outcome-nya ya kan, kita di situ kita kasih percentage ya, persentasenya berapa persen gitu ya dari berbagai assessment tadi, dan itu masuk ke learning outcome yang mana gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu LO di awal. Kemudian ini contoh soal ujian ya, jadi soal ujian tuh kita beri LO-nya, LO berapa yang akan diujikan ya, kemudian biasanya di situ ada porsi nilai per LO dan seterusnya ya. Nah, ini contoh screenshot di sistem yang menilai LO 1 sampai LO 4
ini kita keluar rata-ratanya, kemudian kita tahu nih berapa nih mahasiswa yang exit melebihi kriterianya ya, melebihi batas minimumnya, kemudian yang pas di batas minimum itu sesuai gitu ya, atau yang tidak memenuhi kriteria. Nah ini yang nanti harus kita cermati nih, kenapa nih gitu ya, kenapa kok dia tidak memenuhi kriteria. Ini sebenarnya bisa aja sih kalau nanti prodi mau, bisa kasih kuesioner di situ ya untuk ngerti kendala utama mereka apa. Dan dari sisi dosen sendiri, kalau kita tahu ada LO yang fail ya, contohnya ini LO saya LO1 nih fail. Kenapa? Karena ada 12 anak nih yang nggak memenuhi kriteria. Itu kenapa gitu. Nah, ini ada evaluasinya. Inilah konsep continuous improvement, Bapak Ibu. Jadi di OBI itu ada konsep perbaikan berkelanjutan. Kalau bahasa Jepangnya sih kaizen ya. Sebenarnya ini bukan konsep baru, sudah ada gitu ya. Tapi kan realnya seperti apa? Nah, itu yang kemudian di OBI ini salah satu keunggulannya saya kira adalah kita ngerti. Sebenarnya kita itu ngajar itu kualitasnya bagus nggak sih cara ngajar kita gitu ya. Kalau ternyata nggak bagus, gimana cara ngimprove-nya? Nah, itu yang sebelum OBI itu nggak ada dan tidak terkuantifikasi. Nah, kalau dengan OBI ini kita tahu, oh ternyata kok ada yang nggak ini ya, kok ada yang nggak lolos ya, 12 anak nih. Oh, LO-nya fail. Kenapa ya? Kita lihat jawaban mereka seperti apa, atau kita kasih kuesioner ke 12 anak tadi gitu ya. Kenapa sih kamu nggak bisa jawab nomor ini, atau kita suruh ngisi Google Form dan sebagainya. Dan dari situ kita tahu, oh ternyata mereka nggak ngerti konsep yang kita terangkan di kelas misalkan. Ya, dan nanti kita di semester berikutnya kita bisa ada improvement-nya di situ. Ya, nah seperti itulah Bapak Ibu contoh real ya continuous improvement. Kemudian capstone ini sedikit saja saya singgung. Jadi capstone di tempat kami itu menggantikan tugas akhir ya. Konsepnya ya seperti namanya ya, capstone itu ini ya, batu yang ada di tengah itu ya, dan ini dia bisa berdiri karena ditopang oleh batu-batu yang lain, makanya disebut capstone ya, batu yang dia menjadi cap di situ, menjadi topi ya. Dan konsep ini intinya adalah kita kepengen mahasiswa itu dia bisa mendayagunakan seluruh knowledge-nya untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya kompleks, dan dia punya dampak sosial ya, tentunya dengan solusi-solusi yang sesuai dengan standar engineering. Nah ini foto grup capstone saya Bapak Ibu, ada berapa nih? 3 grup ya, ada 3 atau 4 grup, bisa lupa, tapi udah lulus semua kecuali yang masih eksis yang pakai jilbab nih, asisten saya nih, asisten lab gitu ya, dan ini Mas Irawan ya, ada 2 orang asisten. Tapi ini foto grup capstone saya gitu, dan di kurikulum 2021 kami masih menggunakan itu ya. Jadi ini capstone sebenarnya udah ada sebelum MBKM ya, porsinya 6 SKS. Dan ini beberapa karakteristik capstone, ini Bapak Ibu nanti bisa cek di buku Practical Concept for Capstone Design ya. Intinya gini Bapak Ibu, jadi problem yang kemudian diusulkan tuh harus real gitu ya, harus ditemukan entah di masyarakat, entah di kampus, entah di industri gitu ya. Dan ini jadi salah satu pintu masuk juga. Nanti kalau Bapak Ibu sudah MOU dengan industri, gampang sih kalau memang LO-nya mau dibikin fluid ya, tidak terlalu ketat gitu ya, free form tadi sudah saya sampaikan di awal, tuh masukin aja di bagian tugas akhir atau capstone ya. Lumayan dapat 6 SKS kan, nanti sisanya tinggal nyicil di kuliah-kuliah yang itu di program studi lainnya ya. Jadi nanti masuk di capstone atau di tugas akhir Merdeka Belajarnya itu bisa ya. Dan ini beberapa hal ini nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi intinya dia harus open ended problem ya. Kemudian goalnya adalah dia tidak memberikan produk yang langsung jadi itu enggak, tapi setidaknya dia menghasilkan minimum viable product ya, atau prototype gitu ya. Kemudian ada constraint-constraintnya ya, dan ada standar proses rekayasa, dan sebisa mungkin sebenarnya idealnya itu ada interaksi ya antara 2 bidang ilmu atau lebih. Nah ini biasanya kami mix ya, jadi anak-anak dari prodi TE dan TI itu biasanya mix gitu. Jadi dalam satu grup capstone itu ada member yang TE, ada member yang TI. Nanti kalau yang TB sudah mencapai tahun keempat nanti akan kita masukkan juga, sehingga di situ setidaknya mereka bisa berinteraksi dengan mahasiswa dari prodi lain yang sebenarnya masih satu departemen, masih dekat bidangnya, tapi idealnya sebenarnya dari departemen lain. Itu kalau bisa jalan seperti itu bagus sekali ya. Jadi di dunia kerja kan juga begitu Bapak Ibu ya, kita kerja dengan teman-teman di industri, kerja dengan anak-anak dari psikologi ya, dari antropologi, dari kedokteran, mereka jadi satu tim dalam perusahaan dan seterusnya. Nah sebenarnya kita ingin mensimulasikan ya, kondisi yang lintas bidang tadi. Nah ini kriterianya saya kira ini normatif ya, jadi
hasilnya seperti ini, kemudian ada syarat-syarat dan seterusnya. Ini kita skip aja. Kemudian ini timelinenya, jadi di tempat kami itu ada sistem khusus Bapak Ibu. Mahasiswa itu di sistem itu ada timelinenya itu. Tanggal berapa dia harus daftar, tanggal berapa dia harus milih topik ya. Ini ada bidding. Tempat kami itu dosen ngasih topik begitu. Terus nanti mahasiswa milih tuh kayak ini kan idenya teman-teman yang sering ikutan dulu di Jepang pakai auction ya, Yahoo auction. Nah, ini kan kita bikin kayak auctionnya. Jadi dosen-dosen setor topik, kemudian mahasiswa itu bidding Bapak Ibu. Mahasiswa milih topik mana, terus nanti dosen cepet-cepetan milih mahasiswa. Nah, jadi dua arah tuh ya. Terus seperti itu dan tanggal-tanggalnya udah pasti Bapak Ibu. Ya, tanggal-tanggalnya udah pasti. Artinya apa? Artinya dengan tanggal-tanggal yang pasti ini kita bisa pastikan bahwa tingkat kelulusan itu makin tinggi gitu ya. Kenapa? Tanggalnya udah pasti. Kapan mereka harus presentasi, kapan mereka harus mengunggah dokumen teknisnya ya. Nah, kita tidak mengejar kesempurnaan project, tapi kita mengejar mahasiswa itu ngerti proses yang dia lakukan untuk mencapai goal-nya tadi. Ya, jadi yang kita kejar adalah knowledge dari mahasiswanya. Sehingga kita tidak seperti tugas akhir zaman dulu yang betul-betul harus begini, enggak. Dosen dibatasi dengan constraint waktu ini. Dan dosen boleh nanti menawarkan lagi tema yang sama di tahun berikutnya untuk diambil oleh mahasiswa lain, dan capstone itu nanti disempurnakan. Terus begitu iteratif ya. Ini nanti dengan konsep seperti ini Bapak Ibu, tingkat kelulusan mahasiswa itu tinggi ya. Jadi nggak ada lagi kata-kata misalkan mahasiswa telat lulus, enggak. Kita kepengen dan ini kan berpengaruh juga ya, di bahan PT kan sangat berpengaruh sekali. Nah, ini contoh tampilan dari dosen ya Bapak Ibu. Jadi kita masukin data gitu ya untuk topik yang harus yang kita tawarkan isinya apa, nanti bidang ilmu yang kita inginkan apa, lingkup pemanfaatannya apa ya, kompetensi yang kita inginkan dan seterusnya ya. Nah, terus ini mahasiswa ngelihat ya, dia milih gitu ya. Dari situ kita menariknya nih, kita bisa milih mahasiswa nih Bapak Ibu. Nah, dan mahasiswa mencantumkan CV-nya nih. Wah, jadi mereka menyantumkan CV seperti ngelamar kerja ya. Ngelamar kerja seperti itu. Ada mahasiswa yang nggak kepilih, ada, dan itu nanti akan di-assign secara manual oleh tim yang bertanggung jawab di Capstone. Jadi kita tim kurikulum itu ada satu tim khusus yang dia meng-assign mahasiswa yang tidak dapat kelompok tadi. Nah, dari situ kemudian ya mahasiswa mengerjakan proyeknya, mengupload dokumen-dokumen gitu ya. Dan di sini bahkan dokumen pun juga direview ya. Ada presentasinya, kalau masa pandemi ini online gitu ya. Diuji oleh dosen-dosen, jadi ujiannya nggak hanya sekali gitu. Mereka setiap dokumen aja ada ujiannya ya. C100 ada ujiannya, C200, C300, setidaknya ada 3 kali ujian. Jadi mahasiswa itu pendadaran 3 kali di tempat kami. Ya, ada ujian C100, ujian C200, 300, dan yang terakhir ujian terakhir itu 400, 500 ya. C400, 500 itu ujian yang hasil project mereka nampilin hasil dan sebagainya. Jadi 3 kali mereka ujian. Ini hasil capstone yang dari grup saya. Jadi alhamdulillah ini 2019 kita mulai 2018 nih ya, from scratch-nya, tapi jadi prototipenya 2019. Ini teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk kontrol ini Bapak Ibu, public display. Ya, jadi digital signage ya, itu kan kalau kita punya smart TV atau apa, itu kan bisa kita gunakan untuk nampilin informasi itu. Tapi kan informasinya satu arah, ya kan, orang yang melihat informasi kan nggak bisa milih kontennya. Nah, ini kita bikin sistem di mana sistem itu pakai sensor infrared di bawah ini, yang kemudian sensor infrared ini menangkap gerakan mata penggunanya. Dari gerakan mata itu pengguna bisa memilih konten yang mereka inginkan ya secara spontan. Jadi tinggal ngikutin tombol yang gerak ini gitu ya, halamannya bisa switch gitu ya. Tombolnya ada 4, jadi pengguna milih salah satu tombol untuk membuka halaman baru. Dan ini kita fokus ke teknologi sinyal processing-nya dan AI-nya ya, machine learning-nya di situ. Kepakainya di mana? Kepakainya kalau di era pandemi ya kita nggak harus nyentuh touchscreen-nya gitu. Jadi ini jadi kayak semacam touchless technology untuk era new normal gitu ya, untuk era pandemi. Alhamdulillah kemarin dapat amanah dari BRIN Bapak Ibu untuk kita untuk menyempurnakan prototipenya ya. Dan alhamdulillah juga outcome-nya udah lumayan nih Bapak Ibu. Jadi dari grup capstone kami itu udah dapat 5 paper ya, seminar internasional semua. Bapak Ibu bisa lihat ya, topik-topiknya kita banyak bermain di signal processing ya. Nah, kita teknik elektro, kemudian ya kita dapat 2 HKI juga. Alhamdulillah lah. Jadi
ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tadi recap ya dari awal, satu, Merdeka Belajar bagus sebenarnya idealismenya. Jadi kita melihat bahwa memang kebutuhan pendidikan itu memang harus berubah ya, menyesuaikan tahun-tahunnya gitu. Dan kita lihat memang human skills ini menjadi salah satu kendala utama kita untuk bisa mendidik mahasiswa. Kemudian prakteknya bagaimana? Prakteknya memang tidak semudah konsep awal ya, karena masing-masing prodi punya ciri khas, ya, punya sumber daya yang berbeda, visi misi berbeda, terikat akreditasi juga, ya, concern-nya banyak gitu. Jadi kita nggak hanya concern dari Kemendikbud, tapi kita ada concern dari YABI, ya kan, ada concern Ban PT, apa segala macamnya. Ya. Dan sekali lagi untuk bisa implementasi real seperti yang diinginkan dalam konsep Merdeka Belajar itu tidak sederhana. Sekali lagi tidak sederhana. Contohnya ketika kita sudah mulai melibatkan pihak luar, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan ya. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan dengan industri kita harus menyepakati LO-nya seperti apa, asesmennya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di tempat kami sendiri memang saat ini fokusnya baru di penguatan kuliah dasar, ya, kebutuhan dasar, karena dengan ini kami yakin mahasiswa akan lebih adaptif ya dengan teknologi baru, dan ini yang dititipkan oleh alumni dan advisory board ketika pertama kali kami melakukan evaluasi dari 2018-2019 itu kami sudah mulai nyicil melakukan survei dan evaluasi. Ternyata memang goal kami di situ ya, jadi kami lemah dalam kuliah-kuliah dasar, dan itu sangat terasa sekali ya di stakeholders dan advisory board yang kemudian mengakses itu, melihat bahwa adik-adik ini IPK tinggi tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu satu kata yang saya ingat betul waktu saya ikut diskusi. Dan yang terakhir, kami tadi sudah menampilkan juga masalah implementasi OBE dan Capstone Project, di mana Capstone Project ini sekali lagi Bapak Ibu kalau punya koneksi dengan industri atau punya MOU, ini bisa masuk menjadi salah satu pilihan untuk tadi Merdeka Belajar dalam tanda petik itu bisa dititipkan di situ, dengan catatan ya tadi LO-nya, kemudian MOU-nya pun juga sudah dirancang di awal. Saya kira itu saja Pak Budi dari saya. Mohon maaf kalau ya tidak sesuai ekspektasi dan seterusnya, tapi ya kita semua sama-sama eksperimen ya di era pandemi ini gitu, dan mohon nanti kalau ada tambahan dari Bapak Ibu bisa disampaikan juga pengalamannya. Saya kira itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Budi selaku moderator ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Sunu. Paparan yang sangat komprehensif, yang sangat lengkap ya terkait sharing praktis pengurusan kurikulum di FTUGM. Nah, tadi pada saat acara sebelum mulai kita belum sempat untuk foto bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang sekarang ini mohon izin Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan mengaktifkan kameranya. Nanti akan dipandu oleh teman-teman kami, teman-teman panitia untuk sesi foto bersama. Juga selain itu tadi disampaikan pada kolom chat itu ada untuk absensi Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk semua materi akan kita share via email yang Bapak Ibu isikan pada kolom chat. Nah, Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan dulu kameranya untuk sesi foto bersama. Membantu juga dari teman-teman panitia untuk bisa membantu untuk membuat sesi foto bersamanya. Oke, terima kasih Pak Setio setelah ini mengizinkan untuk mengambil sesi foto. Untuk sesi foto saat ini kita akan mempunyai 2 sesi dan akan dihitung mundur dari saya, yaitu 3 hitungan mundur. Ya, bisa dinyalakan dulu sebelumnya untuk videonya. Masih ditunggu. Ya, jika sudah, bisa saya mulai dengan untuk sesi fotonya, hitungan mulai dari angka 3. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi untuk yang sesi selanjutnya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk Pak Setio. Saya berikan lagi kepada Pak Setio. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Tapi Bapak Ibu, pada kolom chat sudah ada untuk isi absensi. Disilakan Bapak Ibu untuk
mengisi absensinya nanti karena semua materi akan kita share via email. Silakan ini tadi kita jadwal sampai dengan jam 11, sekarang masih ada waktu sekitar 30 menit, tapi silakan ada yang mau menanyakan secara langsung untuk terkait sharing dari kurikulum di FTUGM. Mungkin dari Bu Rini ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Atau Bapak Ibu yang lain silakan. Atau mungkin dari teman-teman penyusun kurikulum di di Teknik Elektronik Buana, silakan ada yang mau menanyakan terkait, terutama ini kan sekarang perusahaan seperti ini ya, pandemi seperti ini, apa sih tantangan-tantangan yang sekiranya tidak mudah untuk kita bisa penuhin sehingga tersusunlah kurikulum MBKM ini. Silakan Bapak Ibu. Oh, udah ada pertanyaan tuh, Pak Budi. Capstone Iya. Design SKS, apakah menggantikan skripsi? Iya, kita di tempat kami nggak ada skripsi. Kemudian proyeknya berkelompok, iya berkelompok. Jadi satu tim itu 2 orang, Bapak Ibu, minimal ya, maksimum 3, jadi 2 sampai 3 orang mahasiswa ya. Kemudian dosen pembimbingnya berapa? Sama sih seperti skripsi, ada 2 ya, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 ya, jadi sama. Tapi biasanya sih yang banyak berkontribusi atau driving itu yang pembimbing pertama, karena biasanya topik capstone dari mereka ya. Jadi kalau dari sisi dosen saya kira ya multiple ya, jadi tidak hanya 1 orang. Kemudian OBI, apakah sudah menjadi ketentuan Kemendikbud? Kalau saya lihat sih Kemendikbud mengadopsi ya. Kalau dari buku panduannya sih saya lihat sih flavornya itu ada gitu ya, rasa OBI-nya itu ada. Cuma istilah-istilahnya yang diganti gitu. Coba deh nanti Bapak Ibu lihat buku panduan penyusunan kurikulumnya deh. Itu saya nggak langsung ya OBI itu kalau kita lihat. Kenapa saya tahu? Karena ya saya sudah terlibat sejak tahun 2016 saya kira di tim kurikulum, meskipun waktu itu masih member ya Pak Budi. Ya masih anak bawang waktu itu, masih member. Saya barusan pulang dari Jepang, tiba-tiba langsung dimasukin, dicemplungin. Ini apaan nih gitu ya tim kurikulum. Nah itu udah mulai kita membahas OBI, dan dari situ saya tahu waktu itu karena waktu itu kami mempersiapkan untuk ABET ya. Itu effort untuk memindah dari yang sebelum OBI ke OBI itu besar sekali ya, besar sekali. Tapi memang kami melakukan secara gradual ya, secara bertahap, karena tidak semua dosen juga siap dengan sistem yang baru, sehingga kami waktu itu sih konsepnya kita mulai dari mata kuliah dasar dulu ya, dari teman-teman yang di basic science gitu ya. Terus gradual gitu, kami siapkan sistemnya, kami siapkan metode assessment segala macam, termasuk yang tadi Bapak Ibu lihat di screenshot pas presentasi saya, mungkin nanti di materi juga ada. Itu adalah sistem yang kami buat dalam rangka tadi memudahkan migrasi ya, karena kita bicara masalah kultur ya, masalah kultur. Mengajar itu kan sudah menjadi kultur budaya gitu. Kalau assessment itu diganti, cara berpikir diganti, maksudnya itu mengubah kultur, dan itu bukan sebuah hal yang ringan. Ibarat kata habit kita itu di tempat kami itu habit itu bikin soal ujian tuh seminggu sebelum ujian Bapak Ibu ya. Nggak tahu nih di kampus lainnya. Tapi kalau OBI itu sebenarnya assessment itu harus siap di awal. Nah itu kan mindset yang berbeda tuh. Betul nggak? Karena kita harus sudah ngerti LO yang akan diujikan itu apa, sehingga soal ujian ini yang paling simpel aja deh ya, mengubah habit. Membuat soal ujian di awal semester itu nggak sederhana loh Bapak Ibu, untuk semua dosen loh itu ya. Kita nggak bicara tim kurikulum aja gitu. Kita bicara dosen dari yang paling senior yang umurnya udah di atas 65 ada Bapak Ibu, profesor gitu ya. Sampai yang paling junior gitu. 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun ada gitu. Jadi kita bicara dengan spektrum yang sangat lebar gitu. Nah, itu ketika kami harus mengubah sistem dari yang non OBI ke OBI itu, we talk about culture gitu ya. Jadi kita bicara masalah kultur di situ, dan itu ya pembelajaran yang sangat
sangat lumayan gitu. Jadi kami menyiapkan sistemnya, kami berusaha gradual pelan-pelan. Tapi iya kalau bicara apakah jadi ketentuan sih, kalau ketentuan sih saya lihat mereka smooth ya, mereka masukin di petunjuknya gitu. Tapi itu sebenarnya OBI gitu. Kalau Bapak Ibu baca tuh OBI ya. Kemudian oke, ada lagi pertanyaan ya, mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan pertama. Program triwulan semester awal untuk mata kuliah yang mengulang sistem pelaksananya bagaimana ya Pak? Nah ini juga kita belum tahu Bu. Ini kan kurikulum 2021 nih ya. Kurikulum 2021 kan belum dilaksanakan. Kita kan baru bikin desainnya. Tapi yang jelas begini. Kalau dari slide saya, mungkin saya bisa share lagi deh. Yang jelas dosennya bakalan sibuk banget gitu. Itu udah pasti. Kenapa? Karena bakalan banyak mahasiswa yang nanti akan ikut kuliah. Jadi gini, di slide saya ini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya. Triwulan pertama ya kuliahnya kalkulus nih ya. Nanti kalau dia nggak lolos, itu nanti dia ngambil di triwulan kedua. Ini mirip dengan beberapa kuliah blok yang ada di prodi lain. Jadi sebenarnya kami itu bukan melakukan hal yang baru sebenarnya. Kami itu ngelihat gitu ya, nyontek, terus kita modifikasi gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi gitu Bu. ATM singkatannya ya. Kita amatin, contohnya kedokteran. Kedokteran kan juga melakukan kuliah blok semacam ini gitu. Kemudian fakultas geografi juga seperti ini gitu. Jadi adik-adik yang kelas utama yang nggak lolos, ya dia bisa ikut kelas mengulang gitu. Nah ini nanti yang perlu kita pertimbangkan adalah resources dosen yang kemudian nanti akan mengajar, karena bagaimanapun ini akan membutuhkan resource yang lumayan besar ya. Kenapa? Karena mata kuliah dasar itu kita push untuk selesai di semester 1 dan semester 2. Kalau Bapak Ibu lihat kan seperti itu. Ini kelas triwulan kedua, nanti mengulangnya di triwulan ketiga ya semester 2, ya kan? Ini ngulangnya di sini gitu. Ya, kemudian ini ngulangnya di sini. Ya. Nah, yang jadi masalah nanti kalau udah 2 kali ngulang gimana gitu. Nilai yang dipakai yang mana? Nah, itu adalah kebijakan dari Kaprodi saya kira. Dan kemarin muncul kebijakan begini Bapak Ibu di tempat kami itu. Mahasiswa tempat kami itu milih-milih ya. Kalau ini nggak tahu nih di prodi lain ya, di universitas lain. Kalau tempat kami itu sayangnya pada milih-milih. Jadi gini, kalau ada kuliah pilihan yang jelek, itu mereka bisa drop. Nah, kami nggak mau kuliah kami itu dianggap sebagai kuliah cadangan gitu. Ya, beberapa kuliah pilihan itu kalau mahasiswa jelek itu di drop. Nah, kami kepengen semua kuliah yang pernah mereka ambil itu muncul transkripnya. Gitu. Jadi mereka bisa bertanggung jawab terhadap nilai akhir yang mereka dapatkan. Kan fair gitu. Jadi mereka milih juga dengan pertimbangan yang sangat dalam gitu ya. Kalau nanti nilai jelek gimana ya? Akan tetap muncul di transkrip. Kalau yang sekarang itu enggak. Jadi asal mereka udah menuin 144 SKS gimana? Sisanya drop, buang. Nah, gitu. Jadi beberapa kuliah pilihan tuh mereka yang penting dapat A, nggak tahu caranya gimana, udah selesai. Mereka nggak ambil pusing dengan prosesnya. Mereka nggak, bahkan ada berapa yang mereka ogah-ogahan nggak terlibat langsung dalam proyeknya. Ya, pokoknya yang penting ya nanti kalau dapat A dimasukin, kalau enggak ya udah gitu. Jadi ini yang jadi salah satu kajian juga di tempat kami, gimana ketika nanti ngulang dan bisa nggak kita tampilin semua nilainya di transkrip, itu baru dalam kajian prodi kalau itu ya. Seperti itu saya kira. Jadi ya pelaksanaan untuk yang mengulang iya di semester antar semester, khusus untuk yang tadi perpindahan semester 2 dan semester 3. Ini desain awal Bapak Ibu ya, sekali lagi ini desain awal, dan ya kami berharap, karena kan kita constraint Merdeka Belajar kan, kita harus memastikan bahwa teman-teman mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa itu bisa firm ya, basic science dan math-nya di semester awal. Kemudian nanti tahun kedua udah masuk ke engineering topics gitu kan. Nah, itu yang membuat kami berpikir keras gitu ya. Mau nggak mau kami harus survive di situ, karena kami harus report ya. Kalau IAB kan ada interim reportnya tuh. Nah, di situ kita harus bisa proof bahwa syarat-syarat yang ada di IAB ya, karena kami terikat dengan itu terpenuhi ya. Kemudian mudah-mudahan terjawab. Izin bertanya, untuk Merdeka Belajar ke PS luar prodi dan luar PT, bagaimana bila MK yang dipilih mahasiswa CP-nya berbeda dengan nah ini nggak bisa. Kalau beda ya nggak bisa diklaim. Makanya tadi Bapak Ibu,
sebenarnya peran Forte atau Aptikom gitu ya, institusi yang menaungi menaungi antar antar apa ya antar universitas ya, antar program studi lah ya, itu bisa sinkronisasi di situ. Sebenarnya bukan 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 TPL ya, saya kira ya, LO. Kalau di Merdeka Belajar itu kan fokusnya di learning outcome-nya ya. Asal LO-nya sama, asal LO-nya itu sinkron, itu bisa diklaim ya, bukan TPL tapi LO, fokusnya di learning outcome-nya. Karena kan kita bicara per kuliah tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau di luar prodi yang kita kelola, misal mahasiswa mau, misal nih mahasiswa UGM mau ngambil di UI misalkan gitu, boleh aja ngambil kuliah apa, kuliah A, kita lihat LO-nya apa, sama nggak. Nah ini butuh diskusi. Makanya satu, peran Forte atau Aptikom atau organisasi antar universitas adalah bisa saja nanti menjadi interface ya, antar muka untuk kuliah-kuliah yang ditawarkan sebagai kuliah Merdeka Belajar, kita sinkronkan di situ ya. Nah kalau ada forumnya kan enak gitu ya. Jadi misalkan dari kami DTT, oke, kita mau nawarin kuliah pilihan nih, kuliah pilihan yang kami punya ini loh, ada saya misalkan ya ngajar pengalaman pengguna, kemudian kecerdasan buatan. Nah nanti dari teman-teman UB misalkan, ada nggak kecerdasan buatan? Oh ada, LO-nya apa? LO-nya ini. Oh ya udah kalau gitu sinkronisasi aja gitu ya. Atau dalam tanda petik misalkan ada LO yang kemudian bisa diadaptasikan di UB gitu ya, dari LO yang ada di UGM, begitu juga di UGM misalkan yang dari UB titipkan ke UGM. Nah seperti itu kira-kira. Itu sebenarnya peran penting dari organisasi organisasi antar prodi loh Ibu ya. Saya kira kalau bisa menjadi interface seperti itu bagus sekali. Atau bisa saja misalkan nanti Forte mengadakan semacam course ya, yang di situ pengajarnya gabungan dari kampus-kampus yang berbeda gitu. Dan di situ LO-nya bisa saja lebih dari yang ada di institusi asal. Sehingga ketika mahasiswa masuk ke sana, otomatis LO yang ada di institusi asal udah tercapai gitu. Ya, jadi ada kayak semacam MOOC gitu ya yang dikelola oleh Forte misalkan, bisa. Ya, bisa. Jadi mahasiswa bisa kuliah di MOOC-nya Forte atau MOOC-nya Optikom misalkan. Nah, itu ide-ide yang menjadi salah satu tadi ya alternatif ya untuk Bapak Ibu yang memang nanti menghendaki mahasiswa bisa belajar di mana. Bahkan kalau di UGM bisa saja adik-adik mahasiswa itu belajar di online learning gitu ya, dengan tadi sekali lagi LO-nya kemudian assessment-nya itu bisa disetarakan ya. Kalau tidak, belajar aja di kampus lain, tapi assessment-nya nanti di kampus asal. Itu juga bisa. LO-nya nggak sama nih, tapi adik-adik pengen belajar di kampus lain, silahkan. Tapi nanti dia harus siap ketika menghadapi assessment di kampus asal. Kan tadi di UGM juga seperti itu strateginya. Kalau LO-nya nggak sama gimana? Ya udah gitu. Kamu dapat materinya dari lokasi lain, ikut ujian di sana juga boleh, silahkan. Tapi dia harus siap ketika nanti diakses di kampus asalnya. Ya, jadi yang paling penting adalah capaian LO-nya itu Bapak Ibu ya. Dari kami ya, dari sending university-nya, mahasiswa mau kemana nih? Oke, mau belajar di Oxford, mau di mana? Silakan, tapi kamu harus siap ketika suatu saat teman-teman yang lain ikut UAS UTS misalkan begitu ya, ujian akhir, ujian tengah semester, kamu ikut juga gitu, meskipun kamu nggak belajar di tempat di kuliah kita gitu ya. Itu seperti itu alternatifnya ya. Kemudian kalau boleh tahu PST UGM akan menjadikan mahasiswa iya. Apakah juga teknik kan iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di slide Bapak Ibu. Jadi saya coba share lagi deh. Sebenarnya kan tadi kita ada alokasi kuliah ini ya Bapak Ibu ya, slide yang. Jadi kalau mengizinkan kuliah di prodi lain tuh pasti iya. Kenapa? Karena otomatis beberapa kuliah itu tidak diselenggarakan oleh prodi kami. Secara administratif memang diselenggarakan oleh prodi lain. Sehingga di sini ada merdeka sifatnya wajib. Ya, lucu kan, merdeka tapi wajib gitu. Ya, jadi harus diambil oleh anak-anak tempat kami gitu ya, mahasiswa kami. Tapi itu penyelenggaranya bukan kami lagi. Kenapa? Pancasila. Penyelenggaranya filsafat gitu ya. Fakultasnya bukan fakultas teknik. Agama.
ini bukan kami yang menyelenggarakan gitu ya. Jadi bukan prodi kami yang menyelenggarakan, siapa levelnya, level fakultas atau mungkin digabung dengan yang di filsafat, kan sekarang di filsafat ya, agama. Warganegaraan ini bukan kami yang menyelenggarakan. Jadi secara otomatis sudah memenuhi 20 SKS di luar prodi ya kan. Kalau di aturannya kan ini di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi otomatis kalau dari sistem yang sudah ada sekarang ini, mau tidak mau adik-adik mahasiswa itu sudah mendapatkan 11 SKS sebenarnya, sehingga tugas prodi adalah menyediakan ini Bapak Ibu 9 SKS-nya supaya apa, mereka dapat 20 SKS. Ya, ini strategi yang saat ini kami pilih. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa di era pandemi ini nggak semudah yang kita bayangkan ya untuk bisa menjalin MOU dan seterusnya. Ada beberapa industri yang bahkan karyawannya aja layoff gitu ya, di PHK ya. Ketika mereka mau masukin adik-adik mahasiswa sebagai mahasiswa magang ya mikir 2 kali gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya iya. Bahkan secara sistem kurikulum sebenarnya kami udah dalam tanda petik di sebelum ada program Merdeka itu ya, sudah adik-adik sudah mendapatkan 11 SKS di luar gitu. Tinggal ditambahin 9 SKS kan supaya jadi syarat 20. Nah, ini di fakultas kami sudah diizinkan untuk mengklaim seperti itu. Jadi 11 SKS yang kuliah di luar program studi tadi seperti Pancasila, agama, kewarganegaraan itu masuk dalam kuliah Merdeka. Ya, paket Merdeka lah, ya, meskipun itu wajib diambil ya. Nah, yang pilihan ya kita sediakan 9 SKS. Itu strategi sementara Bapak Ibu ya, saya sampaikan itu sementara karena jujur saja sampai dengan saat ini pun MOU dengan industri dan segala macam juga belum clear. Ya, itu nggak gampang ya, apalagi di era pandemi ini kan rapat online gitu ya. Kemudian tidak semua industri mau ya, karena terbebani kan dengan capaian-capaian itu kan mereka juga terbebani. Assessment kan juga nanti dilakukan dua arah, tidak hanya dari kampus tapi juga dari industri ya. Baik, ada lagi mungkin ya Bu Rini, kalau terkait dengan pendidikan profesi, oke. Apakah Perdesa itu bisa get involved dalam persiapannya? Wah, ini kalau pendidikan profesi saya nggak terlalu tahu nih ya. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang bisa menjawab nih. Kalau pendidikan profesi saya nggak terlalu tidak terlalu terlibat di situ. Jadi mohon maaf nih, saya juga kalau ditanya saya nggak ngerti gitu ya. Saya bilang aja saya nggak tahu gitu. Jujur saya nggak ngerti. Jadi saya mohon maaf Bu Rini, saya nggak terlalu banyak terlibat di pendidikan profesi ya. Ada sih di tempat kami ada prodi insinyur itu kan ada ya. Tapi saya sendiri nggak masuk di tim kurikulumnya atau nggak masuk di kepengurusannya, sehingga I have no idea. saya nggak ngerti Bu, mohon maaf, mungkin saya nggak bisa jawab sekarang nih ya. Ya, makasih Bu Rini. Kemudian Bu atau Pak Bu nih ya, Bu Trimaya nih, untuk mata kuliah Merdeka, pilihan yang diambil ataupun yang ditawarkan antar prodi, jika mata kuliah itu ada prasyarat untuk mengambil mata kuliah tersebut, apakah diambil juga? Nah, yang kami tawarkan itu adalah mata kuliah yang itu tidak butuh prasyarat, yang tidak membutuhkan prasyarat ketat. Jadi pilihan-pilihan yang 21 SKS itu memang pilihan-pilihan yang itu betul-betul bisa diambil without any prerequisite at all ya. Kenapa? Karena memang kami setting seperti itu. Kalau yang prasyaratnya ketat itu yang engineering topics itu kami mungkin tidak akan kami tawarkan sebagai mata kuliah Merdeka ya, yang bisa diambil mahasiswa lain ya. Jadi strategi kami adalah kami melepas 9 SKS ya. Sebenarnya kita sediakan lebih dari 9 sih, ada 21 ya pilihan-pilihannya, tapi kan mahasiswa bisa memenuhi itu dengan 9 SKS ya. Itu ya sebenarnya kita tidak betul-betul pure melepas mereka ya, karena 9 SKS itu kan kalau kita translate kan bisa jadi 3 kuliah lah ya, 3 atau 4 kuliah begitu ya. Nah itu yang kita lepas untuk betul-betul mereka bisa explore gitu ya. Itu syarat maksimum tercapai Merdeka Belajar ya. Jadi memang filosofinya ya kami minimalis aja gitu, merespon kebutuhan Merdeka Belajar ini. Kenapa? Nanti kalau LO-nya nggak tercapai kan bahaya untuk prodi gitu ya. Kami harus di-assess juga oleh IAPI, di-assess juga oleh Ban PT segala macam, sehingga kalau boleh dikata sih kami bermain aman ya Bapak Ibu, kami bermain aman sehingga kami tidak terlalu banyak melepas kuliah-kuliah itu untuk ini yang Merdeka Belajar ya. Kalau yang 11 SKS ini pasti mereka akan ngambil. Jadi masalah LO dan seterusnya itu sudah pasti kita akan dapat di situ. Tapi kalau untuk yang 9 ini kan mereka bisa milih ya, bisa
dipilih 9 dari 21. Nah, ini yang betul-betul ini fluid ya, Bapak Ibu. Untuk adik-adik ini ya kami menyampaikan kuliah-kuliah yang memang tidak terlalu ketat ya dari sisi prerequisite-nya, mata kuliah prasyaratnya tidak terlalu ketat ya. Kalau mau masuk bagaimana? Nah, kalau mau masuk nanti sama gitu. Jadi konsepnya nanti kuliah-kuliah yang ditawarkan untuk Merdeka Belajar ya kuliah-kuliah yang mungkin tidak terlalu banyak prerequisite-nya gitu. Seperti itu Bu Tri Maya. Saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, kemudian next questions ada Bu Novi ini ya. Dalam pengerjaan capstone tidak ada pernyataan bahwa tidak dikejar oleh kesempurnaan proyek. Bagaimana cara menilai? Nah, itu ada. Jadi kan nanti mereka diminta untuk luarannya seperti apa dan karakteristik luaran itu seperti apa. Di bagian dokumen itu ada nanti target luarannya apa, karakteristik minimal dari luarannya itu apa. Nah, itu mereka harus tercapai. Tapi kita tidak mengejar kesempurnaan dalam artian dosen itu tidak terlalu dituntut untuk untuk pasang standar tinggi gitu loh Bu, Bapak Ibu. Kalau skripsi sebelumnya yang non capstone kan bisa aja tuh bagian dari penelitian dosen. Bahkan sebenarnya di capstone ini dalam tanda petik sebenarnya bukan penelitian, tapi betul-betul mereka harus create produk gitu. Maka ini beberapa dosen sebenarnya di awal kami penerapan capstone itu juga sempat komplain ya. Terus gimana dong penelitian saya gitu? Ini kan nggak boleh, hasilnya nggak boleh penelitian ya kan, nggak boleh research gitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kami membuka peluang kerja praktek. Jadi dosen itu menawarkan topik penelitian itu sebagai topik kerja praktek mahasiswa. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu dosen punya topik penelitian tertentu, itu juga bisa jadi Merdeka Belajar juga sebenarnya itu. Nanti mahasiswa itu bisa dalam tanda petik magang di lab. Nah, magang di lab itu bisa diklaim juga sebenarnya jadi Merdeka Belajar. Cuma kami belum merumuskan secara detail implementasinya seperti apa. Tapi kami ke depan mungkin akan membuka peluang seperti itu sehingga Bapak Ibu dosen yang punya punya proyek penelitian dan segala macamnya itu bisa menawarkan proyek penelitian itu melalui magang. Ya, kerja praktek Bapak Ibu. Dan itu malah lebih aman. Kenapa? Karena kan di dalam ini ya, dalam prodi cuma tadi masuk nggak di kriteria Merdeka Belajar itu, nah itu yang harus kita pertimbangkan ya. Itu harus kita pertimbangkan seperti itu. Tapi masalah penelitian itu tadi kita alihkan ke magang ya. Nah, untuk capstone memang ada targetnya, cuma tidak seperti yang penelitian tugas akhir sebelum capstone ini ya. Jadi memang syarat itu ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Karakteristik luaran, kemudian luarannya mau seperti apa itu mahasiswa yang mengusulkan, dan mereka ya harus bisa gitu mencapai itu ya. Kemudian ya 2 semester betul. Capstone itu 2 semester. Jadi kami ya masa 1 tahun nggak selesai gitu kan. Itu kan pertanyaan besar. Betul, capstone project itu tidak hanya satu semester tapi 2 semester. Betul sekali Bu. Jadi dengan 2 semester itu kami memberikan semacam dalam tanda petik ya, sebenarnya sudah kami berikan garansi bahwa ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan proyek itu ya dalam waktu 1 tahun ya, dalam 2 semester. Jadi kalau nggak tercapai something wrong gitu, pasti ada kendala non akademis, dan itu gimana cara mitigasinya? Cara mitigasinya dia harus ngulang. Dia nanti akan masuk ke kelompok capstone yang lain ya, dan itu kejadian juga. Ya, dia ketika fail, tapi jarang sih 1-2 orang lah yang betul-betul dia punya masalah kronis ya, ngilang 1 semester, nah itu kronis sekali. Ya, tapi so far sih beberapa mahasiswa tempat kami itu on time ya, ada yang molor dikit-dikit tapi masih dalam time frame yang sudah ditentukan oleh prodi, dan itu rate kelulusannya sangat tinggi setelah capstone itu berjalan. Jadi nggak ada lagi mahasiswa yang telat skripsi, itu nggak ada. Karena timeline-nya udah ada. Kapan dia harus submit dokumen, kapan harus presentasi dan seterusnya itu udah ada. Dan penilaiannya nggak cuma sekali, nggak cuma sidang di akhir, tapi penilaian dengan berjenjang. Dan itu secara akademis itu memberikan keuntungan juga untuk mahasiswa. Kenapa? Karena dia bisa improve nilainya. Ya, kalau di C100 jelek, itu dia bisa fight supaya C200, C300 ya, itu bagus.
ya. Jadi C100 tuh definisi masalah, C200, C300 tuh spesifikasi solusi ya, dan uraian usulan solusi, C400, C500 perbaikan usulan solusi dan hasil eksperimen serta analisis. Itu dokumen-dokumen. Jadi kalau dipecah sebenarnya sama dengan skripsi ya, bab 1 ya, bab 2 dan bab 3 di C200 300, kemudian diulang lagi ya, kalau ada perubahan bab 3-nya metodologinya di C400 dan C500 itu hasil eksperimen, diskusi dan kesimpulan ya. Jadi kalau dari naskah skripsi sebenarnya sama. Seperti itu Bapak Ibu, capstone. Nanti Bapak Ibu bisa browsing ya, di luar negeri sudah banyak sekali praktek capstone project, dan saya kira referensinya luar biasa banyak ya. Saya kira itu Pak Setio Budianto. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih Pak Dr. Sunu, terima kasih waktunya. Pembahasan yang sangat-sangat menarik saya rasa untuk terkait sharing praktis, karena UGM sudah mengalami dari tahun 2016 Pak Dr. Sunu sudah join ya, jadi sudah dari 4 tahun dan juga sebagai pemberi masukan di Forte dan juga penyusunan kurikulum di beberapa unit yang lainnya. Nah, tadi pertanyaan juga sudah sangat mewakili, sangat-sangat banyak. Sekali lagi Bapak Ibu, kita remind lagi. Nanti untuk materi semua kita akan share via email Bapak Ibu ya. Jadi mohon bisa melengkapi absensi itu dibantu oleh teman saya untuk absensi kegiatan Bapak Ibu. Absensi kegiatan nanti untuk terkait materi paparan dan yang lain-lain nanti akan kita share via email semuanya. Jadi ini saya rasa kita bisa saling melengkapi ya Bapak Ibu, dan juga terima kasih sekali Pak Sunu, karena semakin banyak kita mengelaborasi, semakin banyak kita mencari informasi yang seluas-luasnya, insya Allah kurikulum yang kita susun pun bisa lebih komprehensif ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sunu, karakteristik masa zaman sekarang itu yang maunya yang semua instan gitu, yang instan, dan juga sekarang kita belum dihadapkan dengan pandemi untuk penyusunan ini. Saya juga sampaikan ke Bapak Ibu dan juga ke Pak Sunu, ini juga di tempat kami di Mencoba untuk penyusunan kurikulum dan lain-lain itu sekarang terus jalan ya, walaupun dengan kondisi sekarang di tempat masing-masing seperti ini ya. Tapi terus terang kalau ini ya progresnya pun juga beda Pak Sunu, dibandingkan kalau misalkan kita duduk bareng ya, kita duduk bareng kerjakan, nanti bisa discuss, karena kan memang sekarang apalagi Jakarta ini kondisi untuk pandemi ini, ternyata COVID itu belum ada tanda-tanda mau turun gitu, sama dengan Jogja juga sama ya. Jadi ya sekarang masih PSBB transisi juga sampai saat ini, PSBB transisi yang kesekian kali gitu. Jadi kita juga harus tetap seperti sekarang UMB ulang tahun ke-35 itu kita dengan moto tetap sehat, tetap produktif. Nah, jadi di sini kita walaupun semuanya WFH, tetap sehat, tetap produktif juga, ini tetap bisa hadir seperti ini. Alhamdulillah sekarang hadir 51 yang untuk hari ini ya Pak Sunu, untuk sharing praktis penyusunan kurikulum. Memang kita batasi pesertanya biar terlalu banyak, biar kita bisa fokus, karena ini bukan webinar yang sifatnya pengetahuan umum, tapi ini lebih ke langsung nanti bagaimana penyusunan kurikulum MBKM ini bisa lebih tepat dengan kondisi yang dibutuhkan ke depan, karena MBKM ini mau nggak mau, suka nggak suka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harus kita siapkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, tepat sekali, kita tadi mulai jam 9, sekarang pukul 11 sudah selesai acaranya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita masih ada satu lagi Bapak Ibu, untuk di Rabu depan itu insya Allah kita undang Pak Dr. Heru, itu Direktur Pembelajaran di ITS, dan beliau juga Direktur Pasca ya. Jadi masih ada satu. Jadi di Desember ini memang kita di Mencoba
itu untuk bisa info dari kampus itu seperti apa, kita biar bisa juga bisa nanti pas nyusunnya kita nggak ketinggalan ataupun bisa lebih tepat gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa isi absensinya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off dulu, Pak Setio Budianto. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasmenya dan pertanyaannya. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin tidak aplikatif ya, karena kondisi kita masing-masing beda, tapi mudah-mudahan tadi bisa memberikan gambaran lah bagaimana tantangan dan hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Strategi dari UGM seperti ini, monggo lah nanti bisa diadaptasi dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sukses semuanya ya menghadapi perubahan yang besar ini, dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.